H. Van Hoek, B. Prawiro Atmojo, G. Van de Hoeven van Ganderen, Mr. J. M. Tumbelaka, P. Gilde, serta W. Hutajulu memandang pentingnya dibentuk sebuah wadah penyelenggara sekolah Kristen di Indonesia. Mereka membentuk Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia atau MPPK yang diketuai pertama kali oleh Dr. F.L. Baker. Kongres Istimewa MPPK pertama kali diadakan pada tahun 1970 untuk membentuk kepengurusan serta memilih ketua yang baru. Digerakkan oleh semangat yang sama untuk menghadirkan wadah yang bermanfaat bagi penyelenggaraan sekolah Kristen di Indonesia, MPPK terus beregenerasi dari tahun ke tahun. Tahun 2000, Kongres ke-13 MPPK menetapkan perubahan nama menjadi Majelis Pendidikan Kristen atau MPK yang kita kenal hingga saat ini. MPK pun kini mencapai usia lebih dari 70 tahun. Sebuah perjalanan dan juga perjuangan yang teramat panjang bagi sebuah misi. Terima kasih atas segala bakti dan perjuangan seluruh kepengurusan MPPK dan MPK sejak tahun 1950 sampai 2021. Pada tanggal 7 sampai 9 April 2022, Kongres ke-17 MPK dilaksanakan di Bali. Melalui kongres ini, para anggota serta pengurus MPK dapat saling berinteraksi dan juga berbagi, dapat saling bertukar pikiran, saling memberi dan menerima pendapat satu sama lain, serta dapat saling menguatkan dalam doa bersama demi penyelenggaraan pendidikan Kristen yang berkualitas di Indonesia. Kongres tersebut juga menghasilkan regenerasi berupa susunan kepengurusan dan juga semangat yang baru. Kongres ke-17 MPK menetapkan Bapak Handi Irawande sebagai Ketua Umum MPK masa layanan tahun 2022 sampai tahun 2027. Untuk mendukung beliau dalam menjalankan tugasnya, Kongres juga menetapkan Bapak Jopi J. Arori selaku Sekretaris Umum, Bapak Suhartono selaku Bendahara Umum, dan Bapak David Johannes Chandra selaku Ketua Badan Pengawas pada masa layan yang sama. Berikut adalah susunan kepengurusan MPK masa layanan tahun 2022 hingga tahun 2027. Ketua Umum Handi Irawan Juwadi, MBA MKom. Sekretaris Umum Dr. Andus Jopi J.A. Rory SHMH. Wakil Sekretaris Umum Pendeta Krise Anki Gosal STH dan Wahidin Wardiman ST. Bendahara Umum Dr. Hewan Suhartono CAT CSA. Wakil Bendahara Umum Iwan Sugandi Halimin SPSI dan Lita Patricia Lunanta MPSI. Bidang 1 Pengembangan Pendidikan. Ketua Charlotte Karman MPD Emin. Anggota Bambang Purnomo MSI, Ivanova Rusdi SPD Min, Oki Hermawati STH MPDK, dan Indawati Halim MM. Bidang 2 Digitalisasi Pembelajaran. Ketua Dr. Magdalena Pranata STH MSI. Anggota Marisi Uli Simbanjuntak SSI MPD, Cumiarti SPD MM, dan Evangelis Tony STH. Bidang 3 Organisasi. Ketua Johan Tumanduk SHMM Emin MPDK. Anggota Titan Pramudia ST dan Hans Denny SH. Bidang 4 Kemitraan. Ketua Pendeta Jimmy Singal MPD. Anggota Dr. Insinyur Adrianus Parenden STMA. Anastasia Hongarta MNIS. Guntur Hendiawan Luhur BSc MAIS dan Insinyur Santoso Gondowijoyo GD Mus. Bidang 5 Kebijakan Pendidikan. Ketua Dr. Arce Tahu Peyori SHMH, UAR CIQNR,
Anggota Dr. Chandra Situmeang CA CPA CRMP, Dr. Jamin Ginting SHMH MKN, Profesor Dr. Mompang Lisurgus Pangabean SHMHU, dan Dr. Edi Kris Haryanto SHMH. Ketua Badan Pengawas, Insinyur David J. Chandra MA, Sekretaris Insinyur Christian Handoyo, Anggota Profesor Atmono Budi Subagio MSII PhD, Dr. Andes Hansen SHCN MH, Insinyur Daniel Dianto MM, Kiki Wangkar, Dr. Sigit Triyono, Arion Manatap Huta Galung SH, Dr. Oloan P. Siahaan. Melalui regenerasi inilah lahir visi dan misi yang segar bagi MPK, terutama dalam periode pelayanan 2022 sampai dengan 2027. Visi MPK 2030 menjadi lembaga yang mempercepat proses transformasi sekolah Kristen yang mampu menghasilkan lulusan siswa yang unggul, adaptif, mampu memimpin, pemberi dampak positif, dan berkarakter Kristiani. Misi MPK 2030 membangun kolaborasi dan sinergisitas antar semua stakeholders sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas, mempercepat proses transformasi dan digitalisasi pembelajaran di sekolah-sekolah Kristen, membantu sekolah Kristen yang tertinggal dengan meningkatkan kompetensi guru, kurikulum, dan infrastruktur, mendorong dunia usaha untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah Kristen, serta membangun jejaring dengan semua sekolah Kristen di Indonesia dan juga di dunia untuk menciptakan budaya yang inovatif dan juga kreatif. Kiranya Kristus terus menambahkan hikmat bagi segenap pengurus serta Ketua Umum MPK masa layanan 2022 sampai 2027, Bapak Handi Irawande, dalam mengemban tugas pelayanan di Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Majelis Pendidikan Kristen sebagai wadah pelayanan bagi sekolah-sekolah Kristen agar semakin berdampak, bertumbuh, dan menghasilkan generasi yang unggul berkarakter Kristiani demi kemuliaan Tuhan. Mari bekerja di ladang pelayanan Tuhan. Family First Indonesia. Kami hadir untuk memperkuat jutaan ayah dan ibu, pernikahan dan keluarga di seluruh Indonesia. Kami bermitra dengan berbagai organisasi serupa untuk memberkati para pria dan wanita yang mengabdi pada keluarga untuk menjadi ayah dan ibu, serta suami yang baik di dalam konteks pernikahan tradisional. Kami percaya bahwa setiap manusia memiliki nilai tak terhingga, dan tempat yang terbaik untuk menemukan ini adalah di rumah. Kami percaya bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, namun selalu ada harapan untuk pulih dan bangkit dari kegagalan dan kelemahan. Kami percaya bahwa setiap keluarga dapat menjadi lebih bahagia, lebih kuat, dan lebih bersatu. Family First Indonesia adalah sebuah organisasi nirlaba. Kami melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau status sosial. Kami menjunjung tinggi standar etika dengan integritas dan transparansi, dengan menghormati semua hukum dan pihak berwenang lokal. Family First Indonesia.
Selamat malam semuanya, selamat malam Ibu Bapak, orang tua murid, juga mungkin ada para tenaga pendidik ya dari yayasan sekolah-sekolah Kristen ataupun juga guru-guru ataupun juga seluruh orang-orang yang memiliki kepedulian di dalam dunia pendidikan. Nah, ini hari ini kita sama-sama pada malam hari ini kita mau sama-sama ngobrol, bergumul, menggumuli satu topik yang sebenarnya ini menjadi pergumulan oleh banyak orang tua murid ya. Karena sepertinya nih Indonesia nih sekarang lagi berubah-ubah kan ya metode pendidikannya. Sebentar lagi tatap muka, sebentar lagi kemudian ganti-gantian, kemudian full online gitu ya. Dan sekarang katanya ada lagi mau full tatap muka, tapi kemudian kasus pandemi naik lagi, apakah akan seperti apa gitu ya di tengah perubahan metode ataupun bentuk pendidikan yang harus dialami oleh anak-anak kita. Ternyata juga orang tua masih tetap harus bergumul juga tentang bagaimana nih menghadapi tahun ajaran yang baru ini. Apakah sama aja ataukah ada hal yang berbeda atau apa sih yang mesti disiapkan orang tua dan apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya. Karena itu pada malam hari ini Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia atau MPK bekerja sama dengan Family First Indonesia bersama-sama ingin mengajak kita semua untuk menggumuli topik ini dengan dua orang narasumber kita, yaitu yang pertama ada Ibu Jovita Maria Verliana MPSI PSI, kemudian juga yang kedua ada Ibu Charlotte Kapriyatna MPD MMin. Dan Ibu Bapak pada malam hari ini demi menjaga keberlangsungan seminar kita dapat berlangsung dengan sangat baik gitu ya, tidak ada gangguan yang berarti, saya mengajak kita semua untuk mematuhi beberapa poin tata tertib berikut ini. Yang pertama, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memastikan agar mikrofon Ibu Bapak selalu dalam keadaan mati atau off atau mute gitu ya selama seminar ini berlangsung, sehingga suara-suara di sekitar kita tidak mengganggu jalannya seminar. Kemudian yang kedua, jikalau misalnya Ibu Bapak menghadapi kendala teknis, entah itu misalnya, oh suara pembicaranya nggak kedengeran nih, atau oh kok PPT-nya nggak kebaca ya, atau apa, silakan Ibu Bapak sampaikan kepada rekan kami, admin yang nanti akan share banyak broadcast message di fitur chat Zoom. Nah, silakan sampaikan kendala yang sedang dialami melalui chat di chat room kepada admin. Kemudian yang ketiga, Ibu Bapak, soft copy materi narasumber tidak dapat diberikan kepada para peserta. Karena itu kami mengimbau jikalau Ibu Bapak ingin mencatat ataupun mengambil foto materi yang dipaparkan oleh kedua narasumber kita, boleh aja. Tapi kalau misalnya ingin disebarluaskan, mohon kebijaksanaan dari Ibu Bapak agar cukup berhati-hati ya, mana tahu misalnya ada hal-hal yang sensitif gitu ya, jadi pastikan mungkin materi ataupun share screen yang diberikan itu tidak diberikan kepada orang-orang yang misalnya tidak berkepentingan. Kemudian yang terakhir Ibu Bapak, saya juga mengajak kita semua kalau misalnya ingin menyampaikan unek-unek gitu ya, ataupun pertanyaan terkait topik webinar kita pada malam hari ini, nah Ibu Bapak boleh sampaikan dengan cara, nanti rekan kami admin akan share link di chatroom Ibu Bapak, nanti klik link tersebut untuk menyampaikan pertanyaannya di situ ya. Jadi nanti chatnya itu ke link yang sudah diberikan oleh admin. Nah, atau bisa juga dengan cara scan barcode yang ada di layar Ibu Bapak, nanti akan langsung diarahkan kepada satu halaman untuk tempat menyampaikan pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Nah, baiklah Ibu Bapak, supaya kita bisa menyelenggarakan seminar ini dengan baik, kita juga bisa menangkap setiap pesan, kita juga boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan. Karena itu, mari kita mengawali seminar kita dengan doa. Kami meminta dengan hormat, mengundang dengan hormat Bapak Teddy Hartono Tanuwijaya selaku Ketua Family First Indonesia dapat memimpin dengan doa pembuka. Pada Pak Teddy, saya persilakan. Ya, selamat malam. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu yang memimpin kami ya Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama hadir pada malam hari ini untuk belajar, karena kami sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai guru dan sebagai pengurus yayasan dan seluruh orang yang terlibat di dalam pendidikan
Biarlah Kau memimpin, membuka hati setiap kami ya Tuhan, dan memberkati pemimpin, pembicara, Charlotte, dan juga Jovita. Biarlah sungguh ini boleh menjadi suatu malam di mana kami boleh mempersiapkan, kami boleh bersama-sama bersinergi, berkolaborasi dengan para pendidik, sehingga anak-anak yang kami didik itu boleh mendapatkan bimbingan dan juga perhatian di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah Kau pimpin setiap kami dari awal webinar malam hari ini hingga akhirnya. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Pak Teddy untuk doanya. Pak Teddy mungkin juga boleh mengawali seminar kita dengan memberikan pesan-pesan atau sambutan juga kepada para ibu bapak yang boleh hadir pada malam hari ini. Silakan Pak Teddy. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati, dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Biarlah malam hari ini kita boleh bersama-sama belajar dan berdiskusi juga bagaimana kita sebagai pendidik memperhatikan persiapan anak-anak ya di dalam masa pandemi ini. Tentunya anak-anak juga tidak mengalami satu pergumulan ya yang tidak mudah, khususnya banyak anak-anak di tingkat TK, SD, dan juga SMP ya, serta mungkin SMA juga, bagaimana mereka harus mengikuti kelas online, dan guru-guru juga yang harus mengejar kayak ketinggalan, dan di tengah-tengah keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, biarlah kita juga boleh melihat ya bagaimana sebagai pendidik agar tidak terjadi hal-hal yang justru merugikan ya, khususnya bagi anak-anak di tengah-tengah tekanan ya yang ada, dan jangan sampai anak-anak juga sehingga menjadi stres dan kelelahan, dan bahkan sampai sakit ya, atau bahkan lebih parah. Dan ini sangat harus kita perhatikan, karena bagaimanapun juga anak-anak di dalam tanggung jawabnya, orang tua ya sebagai keluarga itu memiliki tanggung jawab yang terbesar di dalam pendidikan, di mana keluarga merupakan lembaga yang terutama dan pertama di dalam pendidik anak. Dan di dalam seminar ini juga terjadi sinergi dan kolaborasi yang baik antara keluarga dan juga pendidikan, baik itu sekolah, guru, bisa terjadi satu kerjasama yang baik, dan juga Family First dan MPK juga bisa saling melengkapi untuk memperlengkapi orang tua dan guru di dalam khususnya mendidik anak. Adalah malam hari ini menjadi satu momen ya, menjadi satu momen pertama kali setelah masa pandemi ini bekerjasama dengan MPK untuk memperlengkapi seluruh orang tua dan guru, dan terjadi satu semangat kebersamaan yang baik antara keluarga, sekolah untuk menghasilkan anak didik yang unggul, yang berkarakter Kristus. Mari kita sama-sama menjalani seminar ini dengan hati yang dipenuhi dengan firman Tuhan, dan juga untuk seluruh peserta yang hadir malam hari ini, saya ucapkan selamat mengikuti seminar malam hari ini. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Teddy untuk sambutannya. Ya benar ya Ibu Bapak nih, dengan banyak panggilan kita, tanggung jawab kita di luar
sana ya, ada yang bekerja, ada juga yang mungkin memiliki panggilan untuk mendampingi keluarga di rumah, ataupun juga dengan tanggung jawab kita yang lainnya, tentu tidak boleh melupakan tanggung jawab utama kita juga, yaitu di dalam keluarga untuk mendampingi anak-anak yang sudah Tuhan percayakan bagi kita semua. Nah, karena itu banyak banget nih emang nih orang tua yang galau gitu ya, gimana nih membagi fokus, gimana cara supaya bisa tetap menolong anak-anak supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik juga gitu ya. Nah, karena itu saya mau langsung mengundang narasumber kita yang pertama, yaitu ada Ibu Jovita Maria Ferliana, MPSI Psikolog. Nah, Ibu Jovita ini aduh luar biasa nih ya, merupakan orang yang memang sudah sangat peduli dengan kesehatan mental gitu ya, juga perkembangan psikologis dari anak dan remaja, terutama juga untuk mendampingi keluarga-keluarga. Dan sebagai seorang psikolog, Ibu Jovita juga memiliki panggilan untuk menjadi seorang konselor ya, untuk mendampingi para anak, remaja ataupun keluarga yang sedang bergumul dengan banyak hal. Nah, beliau juga menjadi pembicara ataupun narasumber di berbagai webinar, bahkan juga menjadi salah satu psikolog pembicara gitu ya di acara Kumpul Keluarga TAI TV. Nah, selain menjadi narasumber gitu ya sebagai psikolog juga, nah Bu Jovita juga ternyata menulis buku Diary Q&A, yaitu satu buku ya. Ini tentang, nanti kalau misalnya mau tahu lebih banyak tentang apa yang ditulis oleh Ibu Jovita dan kepedulian beliau kepada anak, remaja, dan keluarga, boleh langsung ditanyakan kepada beliau. Dan beliau juga menulis tentang meningkatkan kemampuan berkomunikasi aktif anak usia dini. Jadi memang nggak perlu diragukan lagi, beliau ini memang cukup ahli dan memang sudah sangat dalam gitu ya untuk mendampingi pergumulan anak, remaja, dan keluarga. Langsung aja kita mau dengerin sesi yang pertama, pemaparan dari Ibu Jovita Maria Ferliana, MPSI Psikolog. Kepada Ibu Jovita, saya persilakan. Iya, terima kasih Valen sudah membuka dengan sangat luar biasa, dan terima kasih juga untuk Family First Indonesia, dan selamat datang saya ucapkan serta selamat malam buat semua ibu-ibu, bapak-bapak, dan para guru yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk bersama-sama kita saling melengkapi ya tentunya di sini. Nah, saya langsung mulai dengan share screen terlebih dahulu. Oke, nah. Apakah sudah tampak, Valen? Aman sentosa, Ibu. Aman ya? Oke, baik. Saya langsung saja. Nah, topik kita pada malam hari ini tadi sudah dijabarkan juga sama Valen, sudah dikatakan juga oleh Pak Teddy, tentang siapkah menjalani tahun ajaran baru. Nah, seperti kita tahu nih, putra-putri kita kan kemarin sebetulnya sudah pernah offline juga ya. Dan untuk sekolah-sekolah yang belum offline, nanti mulai 18 Juli tahun ajaran baru, itu semua sekolah sudah harus offline. Nah, jadi ini penting banget nih topik ini, karena kita sebagai orang tua, siap nggak sih sebetulnya kita tuh melepas anak kita untuk mereka itu melakukan pertemuan tatap muka. Tapi juga kita mempersiapkan hati kita juga sebagai orang tua. Kadang anaknya siap, tapi kita orang tuanya nih yang nggak siap ya. Nah, jadi kita sama-sama bahas di sini bersama dengan Ibu Charlotte dan juga saya Jovita. Nah, bagian saya hari ini saya akan membicarakan tentang dampak pandemi terhadap psikologis anak. Kemudian yang kedua adalah perubahan kebiasaan anak usia sekolah selama pembelajaran sekolah online, serta menyesuaikan kembali saat nanti harus PTM ya. Nah, mungkin sebelumnya saya mau sedikit aja nih, mau tanya nih sama Bapak Ibu yang hadir di sini, tapi saya akan bacakan nanti di chat mungkin 2 atau 3 aja jawabannya. Kira-kira nih pada saat nanti tatap muka secara langsung atau PTM, kekhawatiran Bapak Ibu di sini apa sih yang terbesar? Bisa langsung dijawab secara cepat di kolom chat saat ini juga, dan saya akan bacakan yang teratas aja ya. Silahkan. Sepertinya kolom chat hanya dikhususkan hanya di sudah ya? bikin everyone. Sudah bisa. Oke, baik. Nah, iya di sini ada yang menjawab perasaan malas ya. Jadi anaknya merasa malas, ingin yang instan. Jadi apa-apa tuh pengen langsung ada. Kalau misalnya di rumah tinggal teriak aja, "Mbak, buku aku."
Mbak kerjain, Ma aku nggak bisa yang ini, bantuin dong gitu ya. Nah itu adalah kendalanya. Oke baik, nah kita akan lihat ya, sepertinya memang kekhawatiran orang tua nggak jauh-jauh dari situ. Semua tentang anaknya ini kira-kira bisa nggak sih melalui dari yang tadi online tergantung sampai dengan offline. Nah Bapak Ibu, sebelum hari ini kita bertemu, kemarin saya sempat melemparkan survei kecil-kecilan kepada beberapa grup orang tua, dan saya minta kepada orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anak yang menjawab sendiri survei ini, dan lumayan ya, ada sekitar 83 anak yang menjawab. Nah di sini hasilnya saya paparkan. Dari survei kemarin 83 anak dijawab oleh 53% anak laki-laki dan 47% anak perempuan, dan yang mengisi memang mayoritas anak SMA. Kemudian yang kedua adalah SMP, dan yang ketiga adalah SD kelas 4 sampai kelas 6. Nah, pertanyaan yang saya ajukan adalah, kalian tuh lebih suka offline apa online sih? Nah, mereka menjawab 67% menjawab offline dong, saya lebih suka tatap muka. Tapi ada 33% yang juga masih merasa senang dengan sekolah online. Nah, kemudian saya lempar juga pertanyaan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan, nah, sekarang kan udah mau PTM nih ya. Gimana sih perasaan kamu? Nah, 53% menjawab bahwa saya cukup senang, dan 47% menjawab saya senang banget. Jadi sama sekali nggak ada yang menjawab tidak senang atau sama sekali tidak senang, itu nggak ada, jadi 0. Nah, bisa dilihat bahwa anak-anak di sini memang menantikan dan sangat menyukai pertemuan langsung tatap muka. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya saya juga pertanyakan kepada anak-anak ini adalah, apa sih yang membuat kalian itu senang untuk pertemuan tatap muka? Nah, jawabannya adalah paling banyak adalah sama nih ya, yaitu bertemu dengan teman-teman. Dan yang kedua adalah kami udah bosan di rumah. Dan yang ketiga adalah kayaknya belajarnya bisa lebih paham deh kalau dijelasin itu secara langsung tatap muka di sekolah daripada di rumah. Nah, kemudian berikutnya saya juga pertanyakan, masalah apa sih yang kemungkinan akan timbul atau kalian temui pada saat memang kalian mengadakan pertemuan tatap muka. Jawaban terbanyak di 33% itu adalah susah bangun tidur. Jadi merasa bahwa kayak kemarin itu ya masih bisa. Jadi cuman klik aja oke, terus kemudian buka Zoom, habis itu tidur lagi nih. Jadi di layar off cam gurunya ngomong tapi dia tidur lagi. Nah, sekarang kalau harus ke sekolah kan nggak bisa kayak gitu. Jadi bilang susah bangun tidur. Kemudian yang kedua, bilang mereka nggak bisa punya waktu bebas lagi. Jadi nggak bisa tuh sekolah sambil main game, sambil nonton YouTube, itu nggak bisa. Dan yang ketiga teratas menjawab mager atau malas gerak. Ya, nah yang lainnya mengatakan jarak rumah ke sekolah jauh, ada yang mengatakan susah menyusahkan diri sama teman-teman, dan ada juga yang mengatakan sebetulnya nggak ada masalah sih. Nah, ini adalah paparan dari anak-anak yang kemarin saya sebarkan sebanyak 83 anak ya. Jadi intinya adalah dari survei kecil-kecilan ini adalah anak-anak suka kok PTM itu. Nah, Bapak Ibu, yang di sini saya ingin paparkan selanjutnya adalah selama pandemi kemarin ya, kurang lebih 3,5 tahun sampai 4 tahun, ada dampak nggak sih pandemi kemarin terhadap psikologis anak, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran sekolah online ini? Nah, ini memang kalau menjawab ini nggak bisa kayak harga mati, karena setiap anak itu pasti punya cara yang berbeda, karakter yang berbeda, kepribadian yang berbeda. Sehingga ada si anak yang sukses dengan online, dan bahkan malah memperlihatkan prestasi akademik yang lebih menonjol dibandingkan dia pada saat offline. Tapi kalau secara penelitian memang kebanyakan memang ada penurunan ya, terutama pada anak-anak yang memang terbiasa tadi menerima pembelajaran selama ini secara pasif. Jadi misalnya contohnya cuma sekolah, bikin PR, sekolah, tugas, nggak ada kegiatan lain. Nah, ini mereka itu cenderung mengalami dependensi. Nah, terus kemudian belum lagi kalau misalnya ada yang biasanya sekolah offline atau sebelum pandemi, itu terbiasa memang semuanya disiapin nih sama orang tuanya. Jadi mereka tinggal melakukan. Jadi tinggal disuapin. Nah, ini juga biasanya nggak sukses nih sekolah online-nya ya. Nah, kalau selain itu apalagi? Selain itu sebetulnya yang berdampak itu juga pada keluarga, sekolah, sosial, dan juga diri anak itu sendiri. Dari sisi keluarga, yaitu adanya masalah komunikasi dengan orang tua. Jadi bisa aja anak-anak itu ada yang mencetuskan bahwa iya nih kebawelan nih
Kalau tadinya sekolah kan nggak dengar papa mama bawel di rumah, tapi begitu karena sepanjang hari di rumah, malah setiap kali dengar bawelan dan yang ditanyakan hal-hal yang sama. Jadi mereka bosen, udah makan belum, udah bikin bed belum, jangan lupa ya tugasnya, besok harus bangun pagi. Ada yang bilang, iya handphone terus gitu ya. Nah itu selalu terdengar sama mereka, jadi mereka bosan. Konflik akhirnya. Belum lagi perseteruan orang tua antara suami istri. Karena kita juga lihat dari data selama pandemi 3,5 tahun ini, konflik yang terjadi di rumah tangga itu mengalami peningkatan. Bahkan angka perceraian juga semakin meningkat dibandingkan dari sebelum pandemi. Nah, berikutnya adalah dalam aspek sekolahnya sendiri, yaitu online. Di sini anak-anak merasakan Zoom fatigue, jadi kelelahan nih, harus duduk dalam satu posisi di depan layar. Belum lagi ngerasa bosen, ngerasa jenuh, dan kalau ada yang nggak ngerti, mau nanya sungkan. Kalau sekolah offline, gurunya bisa lihat nih dari tatapan matanya. Wah, kayaknya Kevin belum ngerti nih, coba Ibu nanya sama Kevin, ya kan? Bener kan nggak ngerti? Akhirnya dijelasin lagi. Tapi kalau selama online, guru nanya, nggak ada yang mau nanya, ada yang nggak ngerti nggak? Diam aja. Ya udah, akhirnya gurunya lewat dong. Next bab lagi. Akhirnya yang nggak ngerti itu makin lama makin banyak. Kemudian juga di sini tugasnya makin numpuk, belum lagi anak-anak yang tadinya nggak punya kebiasaan nyontek, jadi banyak yang nyontek pada saat online. Mereka bilang, ya gampang. Jadi kalau jawab apapun tinggal nanti yang pinter-pinter aja tuh ya yang kita mintain. Terus kemudian kita copy deh jawabannya, kita kumpulin. Paling kita beda-bedain dikit, nggak masalah. Nah, ada yang seperti itu. Dan ada juga yang menjawab bahwa, ya, jadi saya pernah dapat klien beberapa kali itu anak-anak yang justru high achievement. Ini juga punya masalah loh pada saat online. Karena anak-anak high achievement, kemudian yang anak-anak yang benar-benar perfeksionis ya, mereka itu pas datang ke konseling saya dikeluhkan sama orang tuanya mengalami penurunan prestasi akademis yang sangat drastis. Dan saya tanya-tanya kan, kenapa kamu tadinya itu begitu gemilang nilai-nilai kamu di sekolah, tapi sekarang begitu online jadi turun. Nah, mereka menjawab seperti ini. Jadi gini ya, Miss, percuma dong saya itu belajar, saya ngerjain tugas dengan upaya saya sendiri. Nilainya itu, let's say 95. Tapi yang lain, mereka kerjasama, mereka nyontek, mereka nyalin, mereka open book, juga nilainya sama. Jadi ngapain dong saya harus berupaya seperti ini? Akhirnya mereka demotivasi, menurun motivasinya. Ya, ini juga. Jadi untuk anak-anak yang perfeksionis, high achiever, itu juga punya permasalahan tersendiri. Anak-anak yang tadinya kemudian memang udah nggak motivasi buat sekolah, itu lebih lagi. Ya, lebih nggak mau ngerjain lagi, prokrastinasi, kadang ditagih-tagih gurunya. Sampai gurunya udah nagih dia 3 kali, sampai udah lewat batas waktunya, sampai orang tuanya ditelepon, Bu, si Brian ini belum ngumpulin tugas, udah harusnya di deadline-nya 3 minggu yang lalu, kita cuma nungguin dia doang, dan tetap aja lo belum dikumpulin, nanti kalau orang tuanya udah marah-marah baru dikumpulin. Ya, nah dari mereka terkadang kalau kita gali nih, kenapa sih kamu tuh nggak mau ngumpulin? Apa sih susahnya ya tugas cuma ngumpulin misalnya cari aja nih ragam kebudayaan misalnya 3 provinsi, ya kan? Tinggal kamu masukin aja, kamu upload, susahnya apa? Nah, mereka tuh suka bilang gini, gak apa-apa, ini kan online. Mereka nganggap remeh, gak apa-apa online kok, Miss. Jadi gurunya itu pasti akan ngasih deadline yang panjang. Kalaupun udah ditagih kita nggak ngumpulin, itu masih nggak apa-apa kok. Nanti akan ditagih terus. Nah, jadi mereka tuh semacam ada ngetes juga nih ya, dan merasa bahwa mereka tahu limit si gurunya dan limit orang tuanya nggak akan membiarkan mereka itu mengalami sampai nggak dapat nilai gitu. Nah, berikutnya adalah sosial. Masalah komunikasi sama teman, nggak punya teman. Ini banyak terjadi untuk anak-anak yang tadinya sekolah di tempat yang lain sebelum pandemi. Misalnya contohnya yang kelas 7 atau misalnya kelas 10 ya. Nah, kemudian masuk ke lingkungan yang baru, mereka tiba-tiba harus Zoom, harus online, nggak punya teman, tiba-tiba sekarang PTM, mereka tuh cemas banget. Ih, nanti kalau saya nggak dapat teman gimana? Nanti kalau saya nggak bisa menyelesaikan diri gimana? Terus teman-teman kan udah pada punya teman yang lain tuh. Nah, saya nggak punya, saya sendirian. Akhirnya jadi nggak mau sekolah, atau bahkan rendah diri. Nah, ini juga masalah sendiri. Kemudian terhadap diri sendiri, tentunya ini udah pasti ya, time management. Jadi anak-anak yang tidak terbiasa mengatur schedule dari awal, nggak terbiasa disiplin, itu akan mengalami kesulitan. Rasa bosan, kecanduan, dan sebagainya. Nah, berikutnya nih Bapak Ibu, ada perubahan tentunya yang kita lihat dalam kebiasaan di anak-anak kita nih pada saat online dan juga pada saat offline. Pada saat online itu kita lihat bahwa
Nah, waktunya itu fleksibel ya, terserah dia mau ngerjain kapan, dia mau sambil ngapain juga nggak diliatin, kalaupun suruh nyalain kamera dipaksa pun dia hadepinnya ke langit-langit. Nah, pada saat offline itu lebih baku, jadi memang harus ada jamnya, masuk kalau lebih dari jamnya pasti mereka masuk ruang hukuman, berangkat ke sekolah nggak boleh terlambat, ya semua pakaian harus lengkap. Dalam hal interaksi sosial itu juga, nah untuk anak-anak online biasanya pasif, ya udah off kamera, nggak mau ngejawab. Paling ada sih anak-anak tertentu yang memang itu aja. Kalau offline itu lebih aktif, karena kalau memang nggak menjawab, pasti langsung gurunya nunjuk. Biasanya yang ditunjuk adalah anak-anak yang pasif dan tidak menyumbang suara, ya. Nah kemudian pada saat online kelas itu biasa mereka tugaskan dibantu tuh ya sama pihak lain. Entah orang tuanya ikut nyariin, aku ikut nempel-nempelin, kemudian juga kalau enggak teman-temannya atau kakaknya. Tapi pada saat offline dia harus bekerja sendiri. Dalam hal sumber belajar juga seperti itu. Pada saat online mereka bisa mengakses sumber dari manapun, sebetulnya lebih banyak ya, terbuka luas. Dan bertanya kepada guru melalui chatting room, bisa lewat WhatsApp. Tapi pada saat offline, nah mereka mencarinya ke literatur perpustakaan, tanya langsung ke guru. Dalam hal pengawasan guru, online itu lebih bebas karena merasa nggak diawasin. Kalau offline itu lebih ketat. Nah, seragam juga seperti itu. Mereka merasa ada bentuk-bentuk kedisiplinan yang memang pada saat online itu agak terlepas. Nah, semua hal ini Bapak Ibu, pada saat online menuju ke offline, nah inilah yang harus kita persiapkan. Tadi sifat-sifat yang tadi kurang disiplin, nggak terbiasa ngatur jadwal, nggak terbiasa ngatur sendiri, ini yang memang harus dipersiapkan. Jadi persiapannya itu adalah secara fisik dan secara mental. Untuk secara fisik tetap aja berkaitan sama prokes, itu tetap harus nomor satu, karena kesehatan tetap harus yang prioritas utama. Jadi tetap ingatkan masker harus dipakai, bawa masker cadangan, hand sanitizer, kemudian juga pakaian, misalnya contohnya hari itu ada olahraga ataupun setelah sekolah ada kegiatan lain, berarti bawa baju ganti dan sebagainya. Makanan bergizi supaya imunnya tetap meningkat, supaya nggak mudah terserang penyakit, konsumsi vitamin, olahraga, tidur cukup, itu harus. Nah, selain secara fisik, pertemuan tatap muka ini juga menuntut persiapan secara mental. Yaitu anak diharapkan bisa mengelola emosi sama perasaannya juga secara lebih baik. Kalau mungkin di rumah kebiasaannya misalnya kalau manggil sekali dua kali nggak ada yang datang, marah-marah. Terus kebiasaannya nih ya, kalau yang saya lihat di rumah udah kebanyakan atau kelamaan online dan terbiasa bertemu secara online, daring, itu biasa kan kata-katanya agak kasar ya dan kurang bisa diatur. Mereka suka panggil, Eco, anjing, segala macam itu semua diucapin. Nah, ya. Nah, karena untuk persiapan ini orang tua bisa loh kita ngingetin sama anak, ya. Ini juga terjadi di sekelompok teman pertemanan dekat dari anak-anak saya. Mereka tuh wah kata-katanya tuh kayak bikin serem ya. Terus kemudian saya katakan kepada mereka, tadi yang kamu bilang, hey jing, hey nyet, itu artinya apa sih? Tante nggak tahu loh nyet itu apa. Oh itu monyet tante. Oh jadi kamu katain teman kamu monyet? Iya. Oh berarti kamu juga monyet dong, kan kamu temennya. Terus mereka ketawa. Ya tapi gimana ya tante, udah terbiasa kita nyebutnya gitu ya. Nah terus saya kasih tahu, nih kalau misalnya nih di sini ada, pernah nggak sih kamu nyebut teman kamu nyet pas ada mamanya di situ? Terus mereka cerita, iya pernah sih nggak sengaja karena udah terbiasa nih. Jadi kita sebetulnya tahu sih ada orang tua di situ, tapi kadang tercetus gitu. Nah itu saya terangkan bahwa tapi kalian tahu nggak sebetulnya kalau mengucapkan itu ke orang dewasa itu nggak sopan. Tahu. Nah saya bilang itulah cara kerja otak. Kita tuh kadang kalau hal yang sudah terbiasa berjalan sama kita, itu kita nggak bisa ngontrol. Jadi lebih baik mulai dari kamu itu dalam pergaulan pun atur kata-katanya. Sehingga pada saat kamu berada dalam lingkungan yang kamu harus berkatakan sopan dan formal, itu kamu udah terbiasa. Gitu. Belum lagi yang ngomong cok lah ya kan, belum lagi. Nah, itu saya bilang. Terus mereka ada yang berdebat nih, anak-anak zaman sekarang ini kan pinter banget ya, dia nggak langsung setuju nih sama apa yang kita katakan. Nah, tapi tante ya, kan ini cuma kata-kata di kalangan kita. Kalau saya sih bisa ngontrol kok, dan ini sudah kayak kata-kata yang kayak slangnya anak muda gitu lah tante. Jadi kalau ngomong itu kayak kita ngerasa deket aja gitu sama teman-teman gitu ya. Emang nggak boleh. Saya bilang kalau kamu bisa pastikan hanya di antara circle pertama kamu dan itu nggak lepas ke orang lain dan gak didengar sama orang lain, boleh. Tapi sejauh mana kamu bisa yakin? Nah kemudian mereka mulai berpikir. Terus aku kasih tantangan. Saya suka kasih tantangan.
saya kasih tantangan nih, kan kamu sering nih ke rumah tante ya, dalam 5 hari ini ya, kalau misalnya tante ngedenger nih, kamu ada ngomong manggil cowok, manggil nyet, manggil anjing gitu ya, di kalangan kalian aja, tapi pas ada orang tua lewat siapapun itu, berarti kalian kalah ya, berarti kalian harus mau konsisten untuk tidak mengucapkan kata-kata itu, karena berarti kan gak sesuai sama awal nih, kalian cuma bilang di circle kalian. Oke, mereka suka tuh terima tantangan ya, anak-anak seperti ini. Akhirnya mereka terima tantangan, dan bener kan sesuai. Ternyata nggak bisa loh. Jadi tetap aja keceplosan. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa pakai nih cara-cara, misalnya contohnya kita kasih penjelasan, kasih tantangan. Terkadang mereka salah, it's okay kalau salah. Dari situ mereka tahu bahwa iya ya, pemikiran saya tuh nggak selalu benar. Dan kalau salah pun kita sebagai orang tua nggak usah kayak jelek-jelekin banget gitu. Nggak usah tuh kan, makanya yang benar tante, yang salah kamu, yang benar mama, yang salah kamu. Nggak seperti itu. Tapi, oh nggak apa-apa kok salah. Karena mama juga salah, papa juga salah, tante juga bisa salah, misalnya seperti itu ya. Nah, tapi ayo, di sini makanya fungsinya kita sama-sama ngingetin. Dan kamu juga boleh kok, kalau misalnya mama ada salah, tante ada salah, kamu ngingetin boleh. Gitu ya. Nah, itu yang harus dibiasakan, jadi adanya komunikasi, karena terlepas dari dia nanti di sekolah pun, dia juga membawa kok bagaimana cara dia biasa berkomunikasi sama kita. Nah, persiapan mental selanjutnya adalah anak juga belajar bertanggung jawab dan mandiri serta bersosialisasi kembali. Nah, ini ada anak-anak yang memang punya kesulitan dalam bersosialisasi sama teman-temannya. Terutama selama kayak adiknya sudah sifatnya ada memang suka malu gitu ya, terus kemudian tidak terbiasa koneksi sama lingkungan luar, 3,5 tahun ini juga di rumah aja, mereka punya kecemasan. Nah, boleh kita itu ajarkan kepada mereka, latih dari lingkungan circle-circle yang paling dekat aja. Misalnya contohnya kembali juga circle teman lamanya, kemudian misalnya yang deket-deket sama tetangga nih ya, terus kemudian kayak kita misalnya punya grup orang tua, kita adain aja misalnya anak kita tidak sifatnya nggak bisa aktif untuk ngajakin, nah kita sebagai orang tua boleh nih kasih ide di grup orang tua itu untuk kita play date yuk, tetap pakai protokol tapi play date yuk di rumah aku, kebetulan ada kebun kecil-kecilan, saya mau panen tomat misalnya, yuk datang yuk, siapa yang mau datang aja. Nah itu bisa tuh kita pakai untuk kita kasih kebiasaan, dan anak kita punya kesempatan untuk dia bergaul sama circle dia yang terkecil. Nah jadi ini adalah persiapan-persiapan yang bisa disiapkan baik secara fisik ataupun mental. Nah mungkin pertanyaan mendasar adalah kenapa sih harus PTM? Karena yang saya dengar dari beberapa sekolah, ini pada saat diedarkan surat orang tua bahwa harus 100% PTM, itu orang tua ada yang sampai demo ke sekolah, ya kan? Demo merasa bahwa ini kalau misalnya nanti anak saya terpapar ya, emang sekolah mau tanggung jawab? Mau bayarin obat-obatannya yang buat COVID gitu. Boleh nggak sih kalau saya tuh milih online dulu? Nanti kalau benar-benar COVID udah nggak ada dari muka bumi ini, baru saya masukin anak saya sekolah. Nah ya, ada yang sampai protes seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita harus menghormati dan menghargai keputusan ya. Jadi kalau sampai menteri sudah mengatakan seperti itu, dan kemudian kita juga sudah vaksin, sekolah juga sudah membuka kembali dan memberikan suatu kebijakan buat 100%, kita percayakan ya. Amit-amit nih kalau emang sampai terkena nih, ya kan, kita harus lihat nih, lebih ngorbanin mana sih, misalnya contohnya, kalau sekarang itu kan berarti asal misalnya tidak punya penyakit bawaan yang sangat ekstrim, misalnya punya autoimun, oh ya, emang itu adalah kondisi yang khusus, memang harus dijaga sekali. Tapi kalau di luar itu, ya kan, misalnya pun amit-amit kena, misalnya contohnya ya kan di sekarang sudah ini ada nih obat-obat yang memang kita lihat, misalnya obat-obat batuk, kasih aja yang sesuai dengan gejalanya, nanti seminggu apa 2 minggu lewat. Itu nggak sebanding dengan mereka kehilangan cara berteman sama teman-temannya, nyapa secara langsung, kemudian bisa bertanya sama gurunya, terus kemudian kalau mereka di sekolah gagal, mereka kemudian struggling gimana caranya, harus berdiri di depan teman-temannya presentasi, gemeternya, perasaannya itu, nah itu nggak bisa terkalahkan. Nah jadi mengapa PTM? Yang pertama pastinya mengatasi learning loss yang selama ini udah hilang sekolah tatap mukanya, kemudian mengembalikan hubungan sosial antara anak dan teman-temannya, anak sama gurunya, anak sama lingkungan sekolahnya,
dan juga mengembalikan kedisiplinan dan kemandirian anak dalam hal belajar, ya, tentunya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini saya share sedikit aja tentang sebetulnya di luar anak kita memang kita persiapkan untuk masuk sekolah, kita harus lihat sebetulnya di rumah pun memang pada dasarnya kita harus mempersiapkan hal ini. Ingat bahwa ada tangga-tangga tugas perkembangan yang harus dilalui. Misalnya untuk anak usia dini, harus terpenuhi nih sensoriknya, motoriknya. Jadi mainnya itu main bisa dia lari, lompat, lempar. Nah, tangga selanjutnya adalah komunikasi bicara dan bahasa. Tangga selanjutnya emosi dan sosial, kognitif, dan kemudian moral dan spiritual. Ini harus terkembang nih dari 0 sampai 11 tahun supaya sampai ke tangga yang moral dan spiritual. Nah, berikutnya dari 12 sampai 17 tahun yang harus dipersiapkan juga harus ingat nih, ada masa-masa pubertas, kemudian bagaimana mereka bisa mengendalikan emosi, bagaimana bisa mencoba untuk berteman dengan orang lain, identitas atau jati diri yang sedang mereka cari, minat dan potensinya, pemilihan jurusan studinya, ini semua juga harus dipersiapkan. Untuk menuju jenjang yang selanjutnya, yaitu di 18 sampai 23 tahun, nah tugas perkembangannya udah beda lagi nih, harus bisa berteman yang solid. Jadi punya teman baik, punya sahabat, kemudian juga ke arah bisa membentuk komunitas, bisa mengelola keuangan, kemudian juga punya studi lanjutan yang sudah pasti, bidang usaha dan juga pekerjaan. Karena nanti di atas usia itu, tugas perkembangannya udah beda lagi. Tadinya kalau sebelumnya contohnya teman yang solid, nah di 24 sampai 35 sudah arahnya pasangan hidup, ya kan? Nah, kalau di usia sebelumnya adalah membentuk komunitas, nah di usia selanjutnya adalah dia harus punya networking, dia harus punya branding, kemudian pemantapan keuangan, sudah mulai mikirin nih untuk nyicil tempat tinggal, ya entah itu sewa ataupun beli, perluasan bidang usaha, pemantapan pekerjaan, studi lanjut yang lebih spesifik. Karena di setiap tangga kehidupan pasti akan meningkat. Nah, sehingga sebetulnya ini yang harus kita persiapkan semuanya nih Bapak Ibu. Ingat bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Jadi, berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk memang mengenyam pertemuan tatap muka di sekolah, nggak cuma di sekolah, tapi di rumah pun kita juga tetap harus menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Ini secara singkat aja, saya ada rekam nih beberapa anak-anak yang memang saya temui tentang pendapat mereka tentang online dan offline class. Kamu lebih suka sekolah online apa offline? Offline. Alasannya? Karena bisa ketemu teman gitu. Terus kamu punya kendala atau hambatan nggak pada saat tadinya udah lama online, tiba-tiba harus offline? Untuk pelajarannya lebih susah dikejar, soalnya kalau misalnya online tuh lebih nggak fokus belajar. Oke. Kamu lebih suka sekolah online apa offline? Lebih suka offline. Alasannya? Karena pelajarannya buat aku lebih mudah dimengerti. Oke, ada hambatan nggak yang tiba-tiba harus offline padahal tadinya udah lama online? Kalau buat aku sih enggak ya, karena emang kalau offline jadi lebih gampang kan pelajarannya juga. Oke, ini kata-kata mereka ya. Kamu lebih Nah, ini Kamu lebih suka online apa offline? Offline. Alasannya apa? Karena kita bisa berinteraksi dengan teman-teman dan lainnya. Kamu punya kendala nggak atau hambatan pada saat tadinya kan udah sekolah online lama banget tuh, terus tiba-tiba offline? Mungkin barang-barang yang sudah lama jadi menjadi kekecilan gitu. Oke, thank you. yang terakhir, anak saya yang Kamu kecil. lebih suka online apa offline? Offline. Alasannya? Karena lebih seru, bisa ketemu teman, bisa ngobrol bareng. Ada hambatan nggak begitu udah lama online tiba-tiba offline? Ngejar pelajarannya. Kenapa kunci pelajarannya? Ada yang sulit dan itu susah buat dikejar kalau habis dari online ke offline. Oke, thank you. Ya, itu jadi kata-kata mereka. Luar biasa, mereka merasa memang merindukan untuk bertemu sama teman-teman, tapi memang kendalanya tetap di materi pelajaran ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua, jangan tutup mata, kita bisa tanyakan, kita bisa bantu sebisa yang kita bantu. Ingat, anak tetap butuh figur orang tua untuk bisa berkomunikasi sama mereka, bisa ada buat mereka, dan bertanya tentang apa sih kesulitan kamu, apa sih yang bisa mama bantu. So, untuk menjadi orang tua, saya cuma mau mengingatkan lagi bahwa kita selalu ada di 3 tempat nih Bapak Ibu. Kita ada di depan untuk bisa ngasih mereka semangat,
kita bisa ada di belakang untuk kita bisa ngedorong mereka, dan kita bisa ada juga loh di sebelah mereka supaya mereka nggak jalan sendirian. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan setelah ini akan ada materi yang luar biasa hebat dari Ibu Charlotte. Dan kita pasti udah nggak sabar lagi buat mendengarkannya. Saya berikan dulu waktu dan tempat untuk kembali ke Valen. Terima kasih, Valen. Baik, terima kasih banyak Ibu Jovita untuk sharingnya. Wah, ini baru satu narasumber yang memaparkan aja aku udah bikin catatan banyak nih buat pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, ini juga pasti banyak banget Ibu Bapak yang mungkin udah nggak sabaran pengen bertanya-tanya kepada kedua narasumber kita. Nah, kalau tadi kita udah ngedengerin dari sisi psikolog ya, dari sisi praktisi yang lebih kayak peduli dalam kesehatan mental dari anak. Nah, sekarang kita mau mendengar dari Ibu Charlotte sebagai narasumber kita yang kedua. Nah, Ibu Charlotte ini siapa sih? Pasti banyak banget dong yang udah denger juga dengan materi-materi yang sudah beliau share di berbagai acara gitu ya. Nah, Ibu Charlotte Kapriyatna MPD MMin. Ibu Charlotte ini adalah seorang praktisi pendidikan ya, juga sangat peduli dengan perkembangan pendidikan terutama di Indonesia. Beliau adalah pendiri Sekolah Atalia di Tangerang Selatan, dan selama 20 tahun lebih Ibu Charlotte memang sudah malang melintang ya, sudah banyak melayani di dalam dunia pendidikan sekaligus juga dunia parenting, karena menurut Ibu Charlotte sendiri pendidikan dan parenting ini nih sama-sama saling berkaitan gitu ya, nggak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Beliau banyak diundang sebagai pembicara dalam berbagai seminar ataupun juga ceramah pendidikan, termasuk juga trainers gitu ya, dan juga ikut aktif nih di dalam pelayanan keluarga di Family First Indonesia. Nah, di tahun 2012, Bu Charlotte bersama dengan rekan-rekan pelayanannya di Yayasan Pendidikan Kristen Atalia Kilang mendirikan sekolah gratis untuk kalangan tidak mampu yang dinamakan Sekolah Pinus atau Pendidikan Integral untuk Semua. Dari segala macam pelayanan Ibu Charlotte di dalam dunia pendidikan dan keluarga, kali ini Ibu Charlotte pun dipanggil untuk menerima kepercayaan, mengemban peran dan tanggung jawab sebagai Ketua Bidang 1 Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Nah, oke, nggak usah lama-lama lagi deh ya, kita langsung aja panggilin Ibu Charlotte Kapriyatna MPD MMin selaku narasumber kita yang kedua untuk memaparkan materi. Kepada Ibu Charlotte, saya persilakan. Terima kasih, Alen. Dan terima kasih ya, Bu Jovita. Rasanya udah lengkap ya untuk mendengar apa yang dipersiapkan, apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut tahun ajaran yang baru nanti. Nah, kalau tadi Bu Jovita bicara dari sisi anak, saya coba akan bicara dari sisi orang tua. Ya, siap nggak menyambut tahun ajaran yang baru? Ya. Jadi kalau kita mau refleksikan ya, apa sih yang hilang selama ini gitu ya. Nah, kita kehilangan apa? Kayaknya kita kehilangan kenyamanan ya. Dulu ibu-ibu kan pada bilang, dulu saya punya me time. Sekarang, aduh saya tuh 24 jam anak di rumah. Nah, sekarang yang Anda hilang itu akan kembali loh. Anda kembali punya me time, Anda punya waktu cuman ngedrop anak ke sekolah, kemudian Anda bisa balik ke rumah, malah bisa tidur lagi gitu ya. Apakah bisa kembali sama? Jelas tidak ya. Sekarang anak masuk giliran, lalu kemudian pulangnya nggak menentu, situasi tidak sama. Jadi siapa yang senang atau siapa yang stres kalau kembali ke sekolah? Ya, mungkin ibu-ibu juga. Aduh, saya stres nih, sekarang mesti bangunin lagi anak pagi-pagi. Tadi kita melihat survei yang dilakukan oleh Bu Jovita, bahwa anak-anak bilang, ya ampun, ini gimana ya, bangun pagi, lalu udah biasa mager gitu ya. Jadi udah dibayangkan lah, itu yang bakal bisa stres. Dan tentunya orang tua juga stres nih, ngebangunin pagi lagi ya. Wah, teriak-teriak lagi ya. Ini sambung menyambung deh, ya manggil yang si A, adiknya, lalu nanti kakaknya lagi, kakaknya belum beres, adiknya lagi. Siapa yang tanggung jawab kalau ada sesuatu? Tadi sudah disinggung oleh Bu Jovita, bagaimana nih kalau ada yang sakit? Ya, orang tua bilang memang sekolah mau bayarin. Dan apa yang akan terjadi kita nggak ada yang tahu. Ya. Bahkan yang sudah booster misalnya. Bisa kena nggak? Ya bisa. Ya, jadi siapapun bisa. Lalu apakah jadi kita nggak keluar rumah?
Apakah kita nggak kirim anak ke sekolah? Ya, mau hidup yang seperti apa? Semua harus ditentukan dari respon kita. Kita meresponi kejadian-kejadian yang ada seperti apa. Nah, saudara, sesuatu yang sudah lewat tentu kita nggak bisa lalui lagi karena sudah lewat. Ya, tetapi yang sekarang ini menentukan yang akan datang. Gimana? Apakah kita mau tetap lockdown, ya, stay at home, ya, supaya aman, nggak usah keluar-keluar, walaupun di Indonesia sekarang sudah 2.000 kasus lebih gitu ya per harinya. Tapi ya kita bersyukur sekarang ya dalam konteks ketika kena pun tidak seberat waktu yang Delta. Tapi kita nggak tahu juga ke depan bagaimana. Jadi segala sesuatu memang terus ada perubahan. Tetapi di dalam perubahan kita harus lihat ada kesempatan. Saudara, kalau yang lalu kita ngelihat bandara tuh, wah kosong gitu ya. Wah sempat ya waktu dulu teman saya bilang, wah kita tuh naik pesawat cuma 5 orang gitu ya. Udah rasanya kayak pesawat pribadi ya. Nah sekarang nggak begitu. Sekarang wah udah rame, berdesak-desakan ya. Mulai dari yang hari raya Lebaran kemarin ya, kemudian diikuti dengan liburan ya. Nah, jadi saudara, saya kepingin sekali, ayo kita coba ketika mau memasuki tahun ajaran ini seperti kita mau take off, lepas landas, tinggal landas ya. Jadi dikatakan welcome on board. Ayo kita mari naik ya, naik ke pesawat karena kita mau terbang. Ya, kita mau take off. Kita mau menjelajahi lagi ya. Wah, kalau Anda secara physically, ada yang bilang, teman saya bilang, aduh gue udah rindu banget naik pesawat ya. Sempat waktu masa-masa lockdown, sampai ada yang seolah-olah berjalan di seolah-olah duduk, kemudian itu pesawat ya, jendela pesawat, kemudian ketika treadmillnya di rumah, di situ ada kopernya supaya seolah-olah ini kayak lagi ada di ban berjalan. Jadi ya sekarang sudah tiba waktunya kita bisa pergi keluar, berlibur. Wah, ini rasanya sudah nggak tahan gitu ya. Demikian juga anak-anak. Rasanya kepingin cepat kembali ke sekolah. Nah, jadi saya mau pakai akronim SIAP ya. SIAP ya, S-nya adalah seat belt. I-nya adalah initiate, A-nya appreciate, P-nya participate. Ya. Nah, sekarang mulai dari yang S. Ya, ini supaya memudahkan Bapak Ibu menghafal. Ya, kalau kita naik pesawat, apa yang diingat? Wah, fasten your seat belt. Itu rasanya sudah, kalau kita duduk, pokoknya harus pakai seat belt. Ya, jadi mau dalam situasi apapun, ya pastikan, ya. Anda ada di dalam satu kondisi yang baru, yaitu apa? Harus pakai seat belt, ya, untuk ready to take off. Nah, kalau kita sadar, maka kita siap. Kalau kita sadar nih, sekarang ini kita udah di dalam konteks ini bulan Juli ya, bentar lagi anak-anak mau masuk. Anda harus siap, bukan cuma siapin botol minum, tas ya. Ada orang tua yang bilang, iya nggak sadar deh apa yang mesti disiapin. Oh iya ya, nanti harus ada tempat minumnya, botol tempat makannya. Karena apa? Selama ini kan sudah 2 tahun lebih kan ya makan minum di rumah ya. Lalu alat melindungi diri dan orang lain. Begitu kita pakai seat belt ya, itu melindungi kita. Kalau ada goncangan tiba-tiba ya, atau kita juga tidak mencelakakan orang lain. Oleh karena itu, ketika kita terbatas di dalam gerakan, ingat, sebetulnya justru itu kita sedang maju. Ya, sedang meluncur menuju tujuan yang ingin kita capai. Jadi, batasan itu ketika kita mengenakan seat belt, itu bukan batasan yang kayak orang dihukum, ya. Oh, karena kamu naik pesawat, kamu dihukum dengan pakai seat belt. Oh, no. Jadi, itu justru alat pelindung. Dan kita menghargai aturan, ketentuan dari otoritas dan komunitas. Jadi ketika pemerintah mengatakan harus sekolah, ya full 100%, ayo upayakan. Kalau kita hanya karena ketakutan kita, ketakutan tidak ada solusinya.
Mau sampai kapanpun khawatir. Anak kita kalau nggak sakit karena COVID, ya sakit karena yang lain. Ya bisa. Oleh karena itu kita nggak bisa mengandalkan diri kita. Hidup kita terlalu fragile. Ya. Jadi ketika ada aturan, mesti pakai masker, mesti berjarak. Saya nggak tahu nih nanti ya, kalau yang anak TK ya, mungkin, aduh masker kamu lucu ya, coba dong kita tukar pakai ya. Wah nggak ngerti deh, ini aturan-aturan pasti harus lebih banyak ya. Ketika anak-anak masuk, nanti kita baru bisa merasakan, oh ini harus begini lagi, harus tambahin lagi begini. Mungkin makin ketat dan sebagainya. Ya, kalau zaman dulu saya ingat, begitu anak matanya merah, kemudian kita mau minta orang tuanya menjemput, itu orang tua aja bisa komplain. Anak saya merah itu ya karena debu, ya karena memang alergi, nggak nular kok, nggak nular. Padahal kita bilang, Bu, sekalipun tidak menular, tapi matanya merah, dia perlu istirahat. Orang tua tuh seperti nggak mau rugi kalau anaknya pulang dari sekolah, ya nggak ke sekolah, ya. Nah, jadi mungkin nanti dari sisi kesehatan pasti akan lebih ketat. Yang kedua, S tadi kan seat belt. Yang kedua, initiate. Saudara kalau ada di pesawat ingat ya, begitu pramugari, begitu pintu pesawat tutup, pramugari akan memberikan contoh ya memakai masker. Apabila tekanan udara di kabin ini berkurang secara tiba-tiba, maka masker oksigen akan keluar dari tempatnya sehingga terjangkau. Tarik dengan kuat masker oksigen ke arah Anda, pasang penutup di mulut dan hidung, kaitkan karetnya di kepala, dan bernafaslah seperti biasa. Ini rasanya kita bisa hafal ya, yang sering sekali naik pesawat, ini rasanya kalimat ini kalimat baku ya yang kita dengar. Tapi ada kalimat lanjutan. Bagi penumpang yang membawa anak-anak, dianjurkan untuk mengenakan masker terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kenakan masker pada anak Anda. Lalu pertanyaannya gini, lah ya bukannya anaknya dulu ya, mesti ditolong ya. Kita mah orang dewasa ya, kita mah bisa lah. Habis itu baru kita yang pakai. Lebih penting anak-anak dong. Itu pemikiran kita. Sekarang kenapa orang tua yang lebih penting? Dia yang harus pakai dalam keadaan genting dan penting. Ya, kenapa harus orang tua dulu? Ya, karena sebelum menolong anak, ini kita dulu harus ditolong. Karena kita nggak tahu, begitu nanti kekurangan oksigen, mungkin kitanya yang kelengar dulu, pingsan dulu. Ya gimana lah kita nolong anak kalau kita sendiri udah pingsan. Dan anak berada dalam tanggung jawab dan pengaruh kita. Jadi pastikan Anda siap menolong. Anda mampu menolong. Dan orang tua adalah orang pertama dan utama yang lebih mengenal anak. Sehingga Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Dan tugas orang tua ketika tadi kalau Bu Yovita mengatakan ya di depan ya wah memberikan semangat, di belakang mendorong dan harus mendampingi, menemani. Ya saya harus ingatkan, Anda harus menggembalakan dan memenangkan hati anak. Nah, di saat 0 sampai 8 tahun, bahkan sampai 12 tahun, 8 itu menggembalakan, 8 sampai 12 adalah fase transisi, dan ketika mulai SMP, SMA, Anda memenangkan hati anak. Waktu Anda mendampingi anak. Ya, jadi inisiatif itu apa? Mendahulukan orang lain, mendahulukan anak, mendahulukan kepentingan yang lain di atas jadwal kepentingan pribadi. Dan kita cari solusi untuk menolong. Jadi gimana nih supaya sekolah bisa berjalan dengan baik? Kita nggak mikirin diri sendiri. Apa ini yang harus kita lakukan? Bukan bersembunyi, bukan melarikan diri. Udah pokoknya saya yang aman. Tidak. Ya, dan siap diganggu artinya bersedia kalau kita dibutuhkan. Bersedia repot. Ya, nanti akan lebih repot memang. Ketika anak-anak ke sekolah mungkin jadwal berbeda. Lalu Anda bilang, masa saya mesti bolak-balik nih? Antar kakaknya, jemput kakaknya, nanti jemput adiknya, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, ayolah, saling tolong-menolong. Orang yang baru menolong pada saat diminta justru terlambat. Itu jadi bukan inisiatif. Anda harus menolong anak Anda lebih dulu. Jadi, menolong itu begini ya. Ada anak yang mau ke sekolah, tapi orang tuanya nggak mau. Ya, atau ada anak nggak mau sekolah, sampai dia desak ke orang tuanya. Mam, tolonglah bikin surat. Aku nggak mau ke sekolah. Bilang aja aku punya autoimun. Bilang aja aku
sekarang lagi nggak enak badan ya. Wah, sekarang sih nanti anak-anak pasti punya 1001 alasan untuk tidak masuk sekolah. Dan begitu gampangnya merayu orang tua untuk mengatakan tidak ke sekolah. Nah, di sini Anda harus menolong anak. Menolong, quote unquote ya, menolong dalam konteks bukan mengiyakan apa yang menjadi maunya anak. Kalau enggak kan itu namanya Anda bisa disetir oleh anak. Nah, siap ya, S-nya seatbelt, I-nya initiate, lalu E-nya appreciate. Ya, appreciate. Apa sih yang Anda mesti hargai? Kalau Anda ada di pesawat, ya, ketika Anda mendapat minuman, walaupun itu kewajiban dari pramugari, Anda bilang apa? Thank you kan? Anda thank you bukan kepada minumannya, tapi kepada orang, ya, kepada orang. Anda menghargai dia. Ya, dan pada waktu kita menghargai, sebetulnya minuman itu kan cuma sarana. Sasarannya apa? Relasi. Kita berterima kasih kepada kepada pramugari, sehingga boleh enggak sarana itu apapun juga, tetapi sasarannya itu adalah relasi. Relasi Anda dengan anak, relasi Anda dengan guru, relasi kita dengan orang, ya. Jadi jangan sampai justru sarana itu menjadi sasaran, ya. Dan lihat perubahan kecil, perubahan sederhana nggak apa-apa. Dan itu sebagai langkah awal menuju pembaharuan. Anda mesti menghargai usaha anak sekalipun kecil, dia cuma baru bisa mungkin menulis, baru bisa ngerjain PR cuma 5 menit, 10 menit nggak apa-apa. Ya, kasih dia semangat, ya. Jadi choose to love each other, ya, even in those moments when you struggle to like each other. Bahkan sampai Anda juga harus, tuh gimana nih anak ya bikin jengkel, bikin kesel. Tapi kasih itu adalah sebuah komitmen, bukan hanya perasaan. Jadi komitmen Anda ingin memberikan dukungan kepada anak. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Anak Anda butuh apa nih? Di dalam konteks appreciate. Pastilah butuh dihargai, ya, diberikan semangat, ya, dorongan semangat. Yang terakhir, P, participate. Saudara, di pesawat itu kan ada penumpang, ada pramugari, ada pilot. Kita adalah bagian dari pesawat itu, ya, as a part. Dan di sekolah kita ada orang tua, guru, siswa, ya. Jadi orang tua itu rekan sekerja Allah. Dan jangan lupa di dalam relasi kita di sekolah, di keluarga, di dalamnya. Ada Tuhan di dalamnya. Dan waktu kita mau mencapai tujuan yang Allah tetapkan bagi hidup anak-anak kita, bagi kita ingat kita punya destiny. Ya, kita punya destinasi. Ya, dan itu yang kita mau capai. Ya, tujuan itu. Nah, di dalam kita berjalan, ingat Anda nggak berjalan sendirian. Anda bersama dengan Tuhan. Dalam situasi apapun, termasuk yang sekarang ini kalau mau kita bilang post pandemi, karena menjadi endemi, karena serba tidak menentu ya. Habis ini ada yang B4, B5 atau ada yang ada penyakit-penyakit yang lain yang tidak diduga ya. Pokoknya ada meningitis, apalah yang saudara pikir ini apalagi ada hepatitis. Wow. Memang hidup itu fragile. Oleh karena itu, kita nggak bisa berjalan sendirian. Kecuali kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ingat, kita juga dikasih rekan, dikasih partner, yaitu guru. Dan ini bersyukur. Waktu kita ngajarin anak di rumah, ya kita jangan pikir guru kayak enakan. Enggak, guru juga setengah mati ngajar anak jarak jauh. 25 anak ya 25 ruang, 25 rumah, 25 situasi. Dan bagaimana guru menghandle di dalam satu layar, laptop gitu ya, layar komputer. Saudara dikasih rekan di dalam mendidik anak, yaitu sekolah. Saudara jangan pikir sekolah yang, jadi harus sekolah yang bagus kalau anak saya mau bagus. No. Sekolah yang baik karena punya orang tua yang baik. Dan orang tua yang baik sangat dibutuhkan untuk sekolah menjadi baik. Jadi memang harus betul-betul bekerja sama. Bukan sama-sama bekerja ya. Orang tua adalah rekan seperjalanan anak dalam hidupnya. Dan ini yang tadi juga dikatakan oleh Ibu Jovita. Kita yang mendampingi anak.
Ayo kita as a part, cuman bagian. Tapi bagian itu kita nggak tahu sampai kapan kita mendampingi anak, kita juga nggak tahu. Tapi kita gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, jadi mari siap take off. Ya, seat belt, initiate, appreciate, participate. Ya, sampai di sini kita akan masuk ke dalam diskusi. Saya akan kembali kepada Ellen. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Ibu Charlotte, juga untuk Ibu Jovita nih ya, untuk setiap pemaparannya ini luar biasa banget. Soalnya kalau aku sendiri belum punya anak, tapi kalau ngedenger curhatan para kakak ya, dengan pergumulan mereka mendampingi anak-anak, kayaknya ada aja cerita ya. Kalau ngomongin di grup tuh kayaknya, aduh heboh banget gitu ya. Wah, ini jadinya bisa kebayang juga nih apa yang dialami oleh ibu bapak sekalian nih yang saat ini sedang mengikuti seminar ini. Nah, kita akan segera memasuki diskusi dan tanya jawab, juga talk show dengan kedua narasumber kita. Namun sebelum itu, Ibu Bapak, saya mau informasikan lagi link untuk menyampaikan pertanyaan. Kalau misalnya Ibu Bapak memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kedua narasumber kita, yaitu Ibu Charlotte juga Ibu Jovita, silakan Ibu Bapak klik link yang sudah diberikan oleh rekan kami di chat room. Nanti akan langsung diarahkan ke satu halaman Slido untuk menyampaikan pertanyaan di situ. Nah, kalau misalnya Ibu Bapak melihat pertanyaan dari peserta lain, ternyata, wah ini relate nih gitu ya, atau kayak, oh iya ya bener juga nih ya, kayaknya saya juga mengalami ini gitu ya. Nah, Ibu Bapak boleh kasih like pertanyaan dari peserta lain tersebut, sehingga nanti juga urutannya bisa menjadi ke atas, dan nanti kalau memang paling banyak dialami oleh para peserta pada malam hari ini, nanti dapat kami dahulukan untuk kita sampaikan kepada kedua narasumber kita. Nah, selain itu Ibu Bapak, sambil kami pilih-pilih pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, saya mau meminta kesediaan, saya juga mau share ini nih, untuk Ibu Bapak yang ingin memiliki literatur dari Family First Indonesia, ada buku-buku tentang pernikahan dan juga keluarga, silakan Ibu Bapak boleh menghubungi rekan kami Widya melalui WhatsApp, ataupun juga bisa melalui marketplace Tokopedia, nanti bisa scan barcode yang ada di layar Ibu Bapak, ataupun juga nanti bisa cari secara manual gitu ya, Family First. Nanti akan di-share juga oleh admin di chat room tentang link dari Tokopedia ini. Nah, sambil kita pilih-pilih pertanyaan-pertanyaan yang akan kami prioritaskan, jadi saya meminta kesediaan dari Bapak Andy Darmawan selaku dari Direktur Family First Indonesia Academy, mungkin ingin menyampaikan pengumuman ataupun ajakan bagi Ibu Bapak, siapa tahu ada yang ingin mengikuti program pendidikan dari Family First Indonesia Academy. Kepada Pak Andy, saya persilakan. Oke, baik. Thank you, Ellen. Selamat malam, Bapak Ibu. Senang sekali malam hari ini kita juga boleh bersama-sama belajar ya. Di tengah-tengah begitu banyak pertanyaan yang kita miliki ketika mulai memikirkan bahwa di tahun ajaran yang baru ini, anak-anak akan kembali mulai menjalani sekolah secara onsite. Saya tahu bahwa menjadi orang tua itu bukan sesuatu hal yang mudah ya. Oleh karena itu, sebagai orang tua kita perlu untuk terus memperlengkapi diri kita. Walaupun mungkin sudah punya anak remaja, sekian belas tahun memiliki anak, tetapi tetap saja ada banyak hal baru yang perlu kita pelajari, sehingga panggilan kita sebagai orang tua boleh kita jalani semakin maksimal, dan itu boleh menjadi sebuah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan anak kepada kita ya. Karena itu Family First Indonesia, Bapak Ibu, mengadakan sebuah program, yaitu satu program untuk para orang tua atau tenaga pendidik atau mereka-mereka yang memang punya concern terhadap pelayanan keluarga. Kami memiliki satu program yang kami sebut sebagai Family First Indonesia Academy e-learning. Kenapa ada e-learningnya? Karena program ini dilakukan secara online. Jadi Bapak Ibu bisa belajar bersama-sama dengan kami secara online melalui sebuah aplikasi, dan kemudian juga akan ada kelas tatap muka bersama dengan tim pengajar. Nah, Family First Indonesia punya dua kurikulum besar. Yang pertama adalah berbicara masalah parenting, ada Better Parenting, dan kemudian ada kurikulum tentang bagaimana membangun pernikahan yang maksimum. Nah, hari ini saya ingin memperkenalkan nih kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tertarik untuk boleh bersama-sama belajar, karena e-learning ini memudahkan kita
untuk bisa mengatur waktu kita sendiri sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran disesuaikan dengan situasi kita gitu ya. Ada beberapa topik-topik yang menarik yang tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam di layar Bapak Ibu masing-masing. Di sana ada e-flyer-nya. Beberapa topik soal parenting itu akan banyak membahas soal dasar biblical dari parenting, kemudian bagaimana kita juga boleh mengenal lebih lanjut terkait dengan kepribadian dan perkembangan anak, peranan orang tua yang memiliki anak-anak usia balita, batita, sampai kemudian anak-anak remaja. Kemudian juga kita menyadari bahwa ada banyak isu-isu terkait dengan anak dan teknologi, bagaimana kita mendidik anak-anak dengan pendidikan spiritual yang baik di tengah-tengah keluarga, juga beberapa isu-isu spesifik terkait dengan parenting itu sendiri ya. Dan di topik terkait dengan pernikahan yang maksimum, di sana ada beberapa topik-topik terkait dengan bagaimana membangun visi keluarga yang mulia, kemudian bagaimana kita juga bisa mengembangkan beberapa keintiman sebagai sebuah hal yang penting untuk kita bangun sebagai pondasi membangun kehidupan pernikahan yang maksimum. Nah, jika Bapak Ibu tertarik untuk boleh mengikuti program ini, kebetulan kita akan memulai batch 7 itu di bulan Juli sampai dengan Agustus. Jadi untuk setiap kurikulum, Bapak Ibu bisa mengikutinya sepanjang 2 bulan dengan terdiri dari 8 modul. Di sana ada beberapa bahan-bahan, ada PowerPoint dan juga kelas online yang kita jadwalkan. Jika Bapak Ibu tertarik, silahkan Bapak Ibu mungkin boleh scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu, kemudian mendaftarkan diri. Dan sebagai sebuah informasi, jika kita ingin mengikuti program ini, ada biaya yang perlu dipenuhi, yaitu sebesar 400.000 untuk setiap kurikulum Bapak Ibu. Tetapi juga kami menyediakan beasiswa bagi setiap kita yang mungkin tertarik, tapi kita memiliki pergumulan terkait dengan keuangan. Jangan khawatir, Bapak Ibu tinggal menginfokan kami ya, karena kami menyediakan beasiswa dari 50% sampai dengan 100%. Kerinduan kami lewat program ini, ada banyak orang yang punya beban bersama-sama belajar soal parenting dan juga membangun pernikahan yang maksimum boleh diperlengkapi. Dan kerinduan kami, setiap orang yang diperlengkapi juga boleh memperlengkapi orang lain. Sehingga ada semakin banyak keluarga-keluarga yang boleh diperkokoh di dalam parenting maupun juga di dalam kehidupan pernikahan. Itu kurang lebih dari saya, jadi jangan tunggu lagi, silakan Bapak Ibu langsung scan barcode dan mendaftarkan diri. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Alan. Thank you Pak Andy untuk ajakannya, undangannya buat kita semua. Jadi Ibu Bapak jangan khawatir, aduh agak berat nih kontribusinya. Jangan khawatir dengan masalah kontribusi, karena Family First Indonesia tentunya akan sangat menyambut Ibu Bapak jika memang ingin betul-betul menggumuli topik ini, maka kami akan dengan senang hati menyambut Ibu Bapak. Silahkan sampaikan kebutuhannya tentang subsidi dan lain-lainnya. Oke lah, kita nggak usah buang waktu lagi ya. Nanti informasi ini juga Ibu Bapak boleh screenshot, kemudian disimpan supaya nantinya bisa dibaca kembali pada untuk mempersiapkan diri kalau misalnya mau ikuti FFIA berikutnya. Nah, Ibu Bapak, kita akan memulai sesi tanya jawab, tapi sebelum tanya jawab dengan memilih pertanyaan-pertanyaan ya yang sudah dibagikan oleh Ibu Bapak kepada kedua narasumber kita, saya punya pertanyaan pancingan dulu nih ya untuk Ibu Charlotte juga untuk Ibu Jovita. Ini kan katanya kalau misalnya dikasih pertanyaan terus dijawab spontan secara cepat, itu katanya lebih jujur nih ya. Jadi saya mau minta Ibu Jovita sama Ibu Charlotte menjawab dengan cepat ya, dengan jujur ya. Pertanyaannya seperti ini. Jadi kalau misalnya Ibu Jovita sebagai seorang psikolog dan Ibu Charlotte sebagai seorang praktisi pendidikan, lebih milih mana? Sekolahnya lanjut offline atau sekolahnya offline atau online? Dan alasannya kenapa? Bu Jovita dulu mungkin, silakan Bu. Saya lebih suka offline karena lebih ada interaksi secara langsung, bisa melihat body language, bisa juga kemudian langsung bertatap muka sama mereka, langsung bisa menyapa. Nah, terus kemudian banyak hal yang bisa dilakukan pada saat offline, di mana pada saat online mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan pada saat offline. Jadi kalau saya sih benar-benar suka offline. Oke, mantap ya Bu. Termasuk sebagai orang tua juga kayaknya nggak ada masalah kok gitu ya kalau offline ya. Yeah. Oke, buat Ibu Charlotte Bu, gimana Ibu Charlotte? Yang offline lah. Itu yang real, ngelihat manusianya real.
nggak ngelihat di layar seperti ini ya. Jadi ya manusia itu kan diciptakan memang untuk interaksi, tadi sudah dikatakan, dan interaksi kita kan nggak bisa, ini kan hanya sementara ya kalau yang namanya lewat online. Jadi harus offline supaya waras ya, supaya sehat. Baik, terima kasih. Sebenarnya banyak banget pertanyaan yang udah saya siapin, tapi ternyata pertanyaan dari para peserta lebih banyak lagi. Jadi saya mau langsung aja nih ya, nanti secara bergantian. Yang pertama nih, untuk Ibu Jovita dulu deh ya. Untuk anak saya yang suka stres sama nilai saingannya, kayak mikirin saingan terus, nah ini gimana ya Bu, supaya bisa fokus pada diri sendiri terkait dengan pembelajaran secara online ataupun offline? Bagaimana fokus terhadap diri sendiri? Ya, jadi memang benar, ada anak yang tadi saya bilang high achiever tuh dia suka banget bandingin nilai-nilai dia sama temennya. Dan terkadang sama saingannya bahkan. Jadi dia selalu mau be the number one gitu. Mau yang paling terbaik, yang paling terbagus nilainya dalam segala hal gitu. Nah untuk anak-anak semacam ini kan akan cemas sendiri ya. Dan kemudian akan stres kalau memang setiap hal itu selalu dia banding-bandingin sama orang lain. Dan kalau misalnya nilainya sedikit aja di bawah saingannya, wah dia udah ngerasa bahwa aku nih nggak bisa, aku tuh kurang pinter, aku tuh ada yang kurang aja dalam dirinya. Nah jadi kalau sebagai orang tua, kalau saya sih saya lebih suka ngelihatin kepada anak tersebut gitu ya, bahwa coba kamu buat listing hal-hal apa sih yang kamu selama ini sudah pernah berhasil, hal-hal apa sih dalam proses selama ini yang kamu sudah pernah kayak bangga sama diri kamu. Nah, ada anak yang bisa menuliskan, tapi ada juga yang enggak. Ada anak yang merasa bahwa ini enggak ada tuh, padahal kita aja ngelihat dia udah wow gitu, tapi dia bisa bilang enggak tuh. Dan bahkan kalau kita sebutkan, loh, bukannya kemarin kamu bisa ini, bukannya kemarin teman kamu sedih, kamu hibur. Bukannya kemarin kamu pas jalan-jalan kamu ingat bahwa teman kamu ini misalnya contohnya suka sama hal ini. Itu aja sudah menurut mama misalnya itu adalah hal yang baik loh. Kamu punya hati yang baik, kamu memperhatikan orang lain, misalnya seperti kita udah highlight nih ya. Tetap aja terkadang dia bilang enggak, tapi si ini lebih baik. Atau misalnya kita bilang enggak, si ini lebih berhasil gitu ya. Dan kerap kali seperti itu. Nah, jadi bikin listing, minta dia untuk menuliskan, dan kalau dia nggak bisa menuliskan atau nggak bisa menyebutkan, kita boleh bantu. Misalnya, tuh kemarin waktu ini kita sebutkan, gitu ya. Misalnya, tuh kemarin waktu mama keluar rumah, terus kemudian adik kamu nggak bisa matematikanya, minta tolong sama kamu, terus kamu ajarin, sekarang dia ngerti loh, misalnya. Nah, kita ajarin seperti itu. Kita kasih tahu, boleh nggak mama tuliskan itu di listing kamu? Nah, kita tulis ya. Nah, sekarang mama udah nulis, kamu dong sekarang ayo diingat-ingat apa. Coba setahun terakhir, kalau nggak mundur 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Jadi seperti itu sampai kemudian dia bisa bikin listing yang kemudian kita lihat udah banyak gitu ya. Nah, kita bilang, ayo sekarang coba kamu bacain. Kamu baca listing kamu atau daftar tadi hal-hal yang memang menurut kamu udah sukses. Dan terkadang anak-anak tuh nggak tahu kalau memang hal kecil itu bisa termasuk kesuksesan. Menurut dia, anak-anak yang udah benar-benar akademis banget dan kemudian dia itu benar-benar high achiever dalam akademis, semua tuh diakademiskan. Jadi dia merasa kalau dia nggak dapat 100 gitu berarti dia nggak pinter. Padahal dia lupa bahwa dalam kehidupan ini kan banyak aspek, nggak cuma akademis. Ada sosialnya, dia ternyata punya banyak teman loh. Dan bisa gaul sama siapapun, sama lingkungan baru apapun, dia bisa ngobrol sama siapapun, itu kan sebetulnya prestasi ya. Nah dia nggak tahu, nah kita boleh tambahin di listingnya. Sehingga dia punya masukan bagi diri dia, oh ternyata itu baik ya, oh ternyata itu tuh prestasi ya gitu. Tuh kemarin kamu nggak bisa naik sepeda, hari ini kamu udah jatuh, saya udah latihan selama seminggu ini jatuh-jatuh 6 kali tapi sekarang bisa, itu prestasi loh. Nah kita perlu ingatkan dia sama hal-hal simple things yang dia bisa lakukan sehingga akhirnya dia bisa menggantikan bahwa oh ya yang tadinya dia selalu memikirkan misalnya saingannya dalam satu segi aja dan membandingkan, kemudian pada saat dia bisa melihat oh iya ya aku ternyata punya banyak bisanya, aku punya banyak tahunya, aku punya banyak kelebihan juga gitu. Nah akhirnya dia bisa mensyukuri semua itu dan akhirnya dia lambat laun bisa untuk belajar bahwa oh iya ya aku nggak harus kok ngebandingin diri aku sama orang lain. Aku hanya melihat bahwa proses aku hari ini itu jauh lebih penting karena dari hari kemarin ke hari ini aku sudah banyak hal yang aku lakukan. Itu jauh lebih penting. Seperti itu sih dari saya. Mungkin bisa diperlengkapi sama Bu Charlotte.
Ya, tentang tadi orang tua ya, berarti membangun kebiasaan untuk mengapresiasi setiap little things kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, Ibu Charlotte nih Bu, ini ada pertanyaan yang banyak banget pertanyaan yang mirip-mirip, jadi saya satuin aja nih Bu ya. Ini terkait tentang kebiasaan anak-anak yang pas lagi PJJ itu terpapar gadget ya, sehingga anaknya tuh kacau jam tidurnya. Kadang biasa melek sampai subuh, terus tidur di sela-sela jam istirahat. Kemudian pas lagi udah liburan jadi makin susah bangunnya. Dan bahkan waktu sebelum pandemi ada juga yang udah susah dibangunin, pas lagi mulai PJJ makin ribut deh tuh sama orang tua. Sementara sekarang udah mau mulai tatap muka. Nah gimana ya Bu, apakah saya harus jamin aja supaya dia telat dan hadapi konsekuensinya? Atau ada cara lainnya? Silakan Bu. Iya, santai aja ya. Semua juga lagi stres. Jadi jangan sampai di pagi hari udah terjadi perang dunia ya. Jadi kalau dia terlambat nggak apa-apa, anterin aja ya. Tenang-tenang ya. Ya lama-lama juga dia tahu kok konsekuensi ada. Saya juga udah pesen sama guru-guru, Bo, ya kalau nanti ada anak telat 5 menit, 10 menit jangan disuruh berdiri ya. Ada grace period ya. Ada apa ya? Ada masa-masa untuk anak adaptasi. Jadi nggak apa-apa ya, dan orang tua juga nggak usah tegang kayak telat semenit, telat 2 menit gitu ya, nggak apa-apa ya. Jadi ini masa adaptasi dan tiap anak berbeda ya. Jadi mereka juga stres. Ingat, waktu mereka terlambat mereka lebih stres daripada kita karena dia yang akan menghadapi kan situasinya. Jadi ya kita bilang nggak apa-apa, kamu jujur aja memang terlambat bangun, nggak apa-apa. Ya kalau ada konsekuensi ya terima, nggak apa-apa. Mama tungguin di luar. Kalau kamu disuruh pulang, ya mama siap, mama ada di depan. Misalnya begitu. Jadi support yang diberikan itu akan menolong anak untuk tenang. Ya, situasi ini memang situasi yang saya pikir akan terjadi dan pasti banyak gitu ya. Maksudnya anak yang terlambat kemungkinan ya kita harus prepare itu dan it's okay, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi make it simple. Ya setenang mungkin dan ya segala sesuatu kan kekacauan ini kemungkinan terjadi kacau ya, tetapi kan berangsur-angsur nanti bisa teratur kembali ya. Oke. Jadi ini berarti menghadapi konsekuensinya iya, tapi juga tetap harus didampingi, jangan lepas tangan, udah biarin aja rasain situ gitu kan ya. Oh nah, iya itu mah namanya marah, Alen. Berarti ikut ngamuk orang tuanya. Betul. Saya jadi ingat keponakan saya sempat nggak mandi Bu ke sekolah gara-gara terlambat. Nggak apa-apa, nggak mandi. Ya nanti siapin deodoran. Nggak apa-apa, nggak harus mandi. Awal-awal ya pokoknya ganti baju aja. 5 menit udah makan di mobil. Nggak apa-apa. Jadi ya kita harus prepare. Tentu untuk menolong anak. Ya artinya kita harus siapin dulu semua. Dibantu ya karena ini situasi yang baru. Ya situasi yang memang kembali lagi ya, jadi kayak di stretch gitu loh. Jadi anak-anak juga pasti akan stres, ya. Oke. Nah, menjahit nih tentang depresi ataupun stres yang dihadapi oleh anak. Saya lemparin nih buat Bu Jovita nih Bu. Ada kecenderungan anak-anak, terutama yang remaja, mengalami depresi, terutama di masa pandemi ini. Apa sih Bu yang perlu dilakukan dan disiapkan orang tua ketika anak remajanya yang pernah mengalami depresi ataupun sedang depresi memasuki masa pembelajaran yang baru, tatap muka, dan masih pada masa pandemi. Silakan Bu. Ya, terima kasih buat pertanyaannya ya, Valen. Jadi pertama gini, kalau depresi itu benar-benar harus yang clinical setting. Jadi nggak boleh kita itu kayak ngejudge anak atau kita self-diagnose. Jadi langsung kayak anak kita sedih, kita bilang, kamu depresi ya gitu. Itu enggak. Jadi kalau benar-benar depresi itu memang harus diberikan diagnosisnya sama ahli kejiwaan, yaitu psikiater nih, ya kan? Cuman beliau doang yang bisa. Jadi kita jangan terbiasa untuk pakai kata-kata yang menakutkan gitu di rumah ya, misalnya depresi, atau kamu tuh bipolar, atau kamu tuh borderline, gitu, jangan gitu. Jadi kita lihat, biasanya itu anak-anak tadi, seperti kata Bu Charlotte, dia stres, dia sedih, dia itu nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Nah jadi kita bisa ajak dia bicara, misalnya, kok mama lihat kamu sedih,
boleh dong cerita ke mama, kamu sedihnya kenapa gitu. Atau ada hal apa yang membuat kamu murung sekarang ini. Jadi diajak cerita, nah nanti kan anak udah cerita nih. Begitu cerita, nah kita bisa tuh pakai pengalaman kita sharing juga ke dia. Karena terkadang kalau apalagi anak remaja ya, nggak selalu kok dia itu butuh solusi. Terkadang cuma butuh didengerin aja. Terus kita sharing-sharing aja sama dia sepengetahuan kita. Jadi kita orang tua juga nggak usah panik. Nanti kalau saya ngasih jawabannya salah gimana? Nggak usah. Kita cerita aja dari pengalaman kita, dari apa yang kita tahu baik, benar gitu. Bisa dari Bible dan sebagainya. Misalnya dengerin webinar dan sebagainya. Kita kasih tahu aja nanti dari mereka pun terkadang bisa timbul insight sendiri. Oh, jadi seperti ini dong harusnya. Oh, jadi seperti ini. Dan terkadang bisa akan ada terlontar pertanyaan lagi atau kemudian dia bahkan akhirnya menceritakan kisah temannya. Jadi saling diperlengkapi. Nah, jadi sebetulnya intinya untuk mempersiapkan anak kalau tadi lagi drop, lagi kemudian nggak mood buat sekolah, apalagi memasuki PTN. Tadi kan kebanyakan kalau remaja adalah dia itu worry kalau nggak diterima sama teman-temannya. Nah, itu juga terjadi sih di anak pertama saya tuh ya. Anak pertama saya cewek, dia itu emang suka pindah-pindah dari SD, karena kita suka sering pindah rumah ya, SD, SMP, SMA, itu sekolahnya beda-beda. Jadi pada saat dia selalu mengalami kecemasan pada saat dia memasuki satu jenjang, temennya baru. Nanti aku di situ kan nggak kenal siapa-siapa, Ma. Sedangkan anak-anak di situ sudah punya best friend semua, Ma. Terus aku nanti masuk nggak ada temennya gimana, Ma? Gitu. Nah, saya bisa ingetin sama dia waktu itu. Kamu waktu SD pernah kan kayak gini? Pernah kan kamu merasa bahwa nanti aku nggak ada temennya gimana? Tapi ingat nggak waktu kamu dulu kelas 1 SD, apa yang kamu lakukan? Nah, dia ingat tuh, iya waktu pas 1 SD aku bawa permen ke sekolah. Terus aku bagi-bagi siapa yang mau. Terus pada seneng, terus kemudian ngajakin aku main pas istirahat. Nah, kamu bisa kan solve the problems gitu. Nah, sekarang kamu masuk SMP, kamu punya ketakutan yang sama dan itu wajar banget. Misalnya ya, contohnya ini adalah ketakutan terhadap nggak diterima teman-teman. Nah, jadi saya bilang, nah menurut kamu nih, kira-kira skenario apa? Jadi kita minta dia untuk membayangkan, pada saat on the first day kamu masuk nanti PTN, terus tiba-tiba misalnya teman-teman nggak ada yang ngajak kamu ngomong. So, yang ada di benak kamu apa yang kamu lakukan? Nah, dia bilang, ya aku nanti akan lihat kira-kira di situ anak baru siapa aja. Nah, anak baru itulah yang aku ajak omong, aku tanya kamu namanya siapa, kamu dari sekolah mana. Oke, terus saya tanya, kenapa kamu pilihnya anak-anak baru? Ya karena anak-anak baru, jawab dia, yang memang sama-sama kayak aku, belum punya teman di sana. Good, saya bilang, itu bagus tuh pemikiran kamu, dan itu membuktikan kamu berarti pasti bisa survive gitu. Nah, terus kemudian dia merasa, oh iya ya, ternyata aku bisa ya. Nah, oke. Nah, sisanya pada saat sekolah, nanti pada pas hari pertama, nah dia akan lakukan tuh apa yang sudah dia ceritakan kan ke kita mamahnya. Dia akan cari anak baru, dia lihat, oh ini baru nih. Atau misalnya contohnya yang paling dekat duduknya sama dia ada bilang tuh, yang paling dekat lututnya. Paling kita kasih masukan, iya boleh yang paling dekat. Atau misalnya nanti pada saat kamu ini kan sebelahnya siapa ya, kamu ajak omong aja. Jadi kamu selalu terbuka sama semua kemungkinan aja gitu. Terus dia kemudian dapat insight baru kan. Nah, akhirnya dia lakukan. Dan pada hari pertama dia pulang, kita tanya. Nah, ini menunjukkan kita perhatian sama ceritanya kan. Gimana tadi di sekolah jadinya? Udah ngobrol sama siapa aja? Terus dia cerita, aku hari ini ngobrol sama 5 anak. Dia cerita si ini. Oke kan ternyata gitu. Nah, pada saat dia bisa seperti itu, emang nggak terulang pada saat dia waktu masuk SMA. Terulang lagi karena dia SMA pindah sekolah lagi. Dia tanya lagi, aduh aku nggak dapet teman gimana Mami? Kita ingetin lagi karena mungkin anak-anak lupa kan. Kita ingetin, dulu waktu SMP inget nggak waktu kelas 7 kamu mengalami hal ini dong? Apa yang kamu lakukan? Dia ingat lagi, oh iya ya. Nah seperti itu. Jadi tugas kita sebagai orang tua kayak gitu kok. Kadang kasih pancingan, kadang kita kasih cerita, kadang kita ingetin dulu kamu pernah kayak gini juga loh gitu. Nah seperti itu sih kalau dari saya. Nah ini tentang anak, tentang kesulitan untuk bergaul ya. Tapi kalau tentang akademis sama juga sih kurang lebih konsepnya. Kita cerita aja, kita tanyakan, kita balikin lagi. Dulu kamu juga pernah begini. Atau misalnya yang terbersit sama kamu apa. Terus kita dengerin, kita support, atau kita kasih masukan. Seperti itu. Wow, makasih banget untuk Ibu Jovita ya. Jadi kita orang tua harus senantiasa mendengarkan dengan aktif ya. Nah Ibu Charlotte nih Bu, ada pertanyaan yang sangat menggelitik nih Bu, dari guru ya, jadi dari tenaga pendidik. Nah, sebagai seorang guru nih Bu, apa sih, ini saya sambungin langsung aja ya Bu ya,
apa sih yang harus dilakukan oleh atau disiapkan oleh guru untuk mempersiapkan diri dalam meredam ledakan masalah yang akan muncul saat kembali sekolah offline. Termasuk Bu, bicara tentang guru sebagai orang tua. Bagaimana guru bisa mendampingi murid-murid tapi juga mendampingi anak-anak di rumah dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi. Silakan Ibu Charlotte. Iya, jadi kita harus membayangkan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi sesuatu yang tidak kita bisa predik ya, yang tidak bisa kita bayangkan. Pokoknya saat itu tenang aja. Ya, tenang, karena kalau Anda mengendalikan diri, saya yakin kok situasi bisa terkendali. Apa sih yang terburuk? Yang terburuk apa nih? Kalau misalnya guru, yang terburuk apa? Kekacauan apa yang paling buruk? Nggak belajar kan? Ya udah, nggak apa-apa. Jadi hari itu ya udah senang-senang aja, cerita, ayo anak-anak cerita, ya. Siapa yang cerita 2 tahun ini? Karena apa? Begitu 2,5 tahun nggak ketemu, ya. Apalagi ini kan guru baru, pasti ya udah kelas baru, kan nggak ada anak nggak naik kelas selama 2 tahun gitu ya. Jadi teman-temannya juga baru, pasti heboh. Yang berantem lah mungkin, yang jorok-jorokan lah, yang nangis lah, yang apa. Ini saya kebayang lah ya, kira-kira situasi kayak apa. Nah, kalau seperti itu Anda mesti tenang dulu. Kalau Anda tenang, itu menolong anak-anak untuk tenang. Lalu kasih tahu, hari ini kita nggak belajar, hari ini kita kenalan, ya. Kita cerita, ya. Nah, udah. Supaya apa? Supaya cair. Nah, kalau di kepala kita harus gini, harus ya, ini pelajaran, aduh udah seminggu masa anak-anak belum belajar. Nah kalau udah kayak gitu, kita dikejar target dan pasti kita akan tegang. Paling penting si gurunya dulu. Ya. Lalu guru yang juga jadi orang tua, ya saya tahu ini pasti ke double. Siapin anak-anak, siapin ini. Ya kita kembali, tadi saya bilang di stretch. Ya. Jadi kayak kita di stretch, kencangkan ikat pinggang, kita lagi mau take off. Ya. Nah jadi ayolah. Ya, saudara siap. Ini nggak lama kok waktu yang kayak gini. Semua ini akan kembali. Nanti akan berangsur-angsur normal. Ya, jadi jangan punya target tinggi-tinggi. Ya, pokoknya gini nih. Saya mah ya, yang paling gampang. Aduh untung masih hidup. Ya, aduh untung nggak sakit. Pokoknya itu aja. Ya, untung masih hidup. Untung nggak sakit. Jadi kita nggak punya target. Wah, ini mesti tercapai, mesti terjadi. Kayaknya kita duluan yang stres ya. Oke. Pokoknya gini, guru-guru mungkin karena ini pertanyaan terakhir ya saya mau siapin. Anda tidak boleh memberikan sanksi tanpa membangun relasi. Ya. Jadi disiplin itu jangan diterapkan kalau Anda belum bangun relasi. Jadi saat pertama kali nanti masuk, bangun relasi, kenali tiap anak, itu aja, ya. Jadi mau anak tuh diem, nggak ngomong, nggak apa-apa, kita nggak usah judge. Aduh, nih anak kok kayaknya agak lemot ya. Aduh, jangan dijudge, ya. Atau ini anak nggak bisa diem, ya lompat sini, lompat situ. Aduh, ini anak ya ini hiperaktif. Aduh, jangan judge, jangan, ya. Ini anak excited kali kan, dia baru pertama kali yang namanya nginjak sekolah, apalagi anak usia dini kan. Ini kayak sekolah, semua dipegang, temennya dipegang semua. Karena mungkin dia selama ini baru lihat orang ya di sekolah gitu ya, selama ini sama ibunya dikurung di rumah. Jadi apapun itu boleh nggak? Jadi Anda melipat gandakan senyuman. Jadi punya stok senyuman 1000 stok. Jadi untuk besok 1000 lagi gitu ya kalau habis ya. Senyum aja, ketawa aja. Ya. Dunia belum kiamat. Oke. Ya, jadi nanti biar senyum terus, nanti kalau orang tuanya udah mulai gundah gulana, jangan lupa mencari pertolongan juga ya. Betul ya, Bu? Jadi supaya bisa saling tolong-menolong. Ini banyak banget Ibu Bapak pertanyaannya yang sudah terkumpul, tapi sayang banget nggak bisa langsung dibahas satu persatu. Sekali lagi melalui seminar ini, saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu Bapak kalau pertanyaannya nggak bisa langsung dijawab. Tapi jika berkenan nanti saya akan merayu kedua narasumber kita. Nanti pertanyaan-pertanyaannya mungkin boleh dijawab secara chat, nanti kita rangkumkan supaya nanti bisa kita share kepada ke seluruh peserta.
Nah, untuk menutup sesi ini nih, saya mau minta closing remarks ataupun closing statements dari masing-masing narasumber. Mungkin diawali Ibu Jovita dulu deh. Ada kesimpulan gitu ya, ataupun summary deh untuk topik pada malam hari ini. Silakan Ibu. Ya, jadi kalau saya ya memang sebagai orang tua kita punya memang banyak hal ya yang kita pikirkan dalam kehidupan kita, belum tentang diri sendiri, suami, mertua. Ibu Jovita, tapi ingat bahwa sudah nyala kembali. Kalau sekarang sudah ya? Sekarang sudah ya? Aman. Ya, oke, sorry. Ya, jadi sebagai orang tua kita pasti punya banyak masalah sebetulnya ya kan? Ada banyak hal yang harus kita kerjakan dalam waktu yang bersamaan. Entah itu berkaitan sama diri sendiri, suami, mertua, kemudian belum saudara-saudara, cicilan, anak-anak, sekolahnya anak-anak, dan sebagainya. Banyak sekali. Tapi ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus, kita juga tahu bahwa anak-anak ini melihat bagaimana cara kita dalam keseharian kita ini memang ditiru sama anak-anak. Dan tadi saya senang sekali ya dengan statementnya Bu Charlotte tentang relasi. Jadi memang relasi itu ada di tangga pertama. Nah ini yang harus kita jalin. Jadi semua kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Boleh juga kok kalau anak kita sudah remaja, kita memang ceritakan sedikit sama mereka tentang apa yang kita perlu dari mereka. Jadi bonding, kedekatan, komunikasi, dan relasi itu yang utama. Dan sesuai dengan topik kita hari ini, siapkan menyambut tahun ajaran baru. Wah, saya ingin menghimbau kita, gimana nih Bapak Ibu yang ada di sini? Siap nggak? Pastinya siap ya. Jadi dibawa chill aja, dibawa santai, apapun itu. Saya senang sekali tadi jawabannya Bu Charlotte. Kalau nggak mandi, ya nggak apa-apa. Ya emang benar. Kita jauh lebih mementingkan relasi sama anak kok daripada kita tiap hari marah-marah suruh dia mandi, tiap hari marah-marah suruh dia ini itu gitu ya. Jadi seperti yang sudah tadi dibahas pada hari ini, relasi, komunikasi, dan utamakan bahwa Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Kita serahkan semua masalah kepada Tuhan Yesus. Langsung ke Ibu Charlotte, Bu. Boleh closing remarks atau statement? Ya, saya nyambungin apa yang Bu Jovita tadi sampaikan. Jadi marilah kita membangun relasi dengan membuat narasi. Narasi itu story, cerita. Dan hidup kita itu kan cerita ya. My story atau our story is his story. Ceritanya Tuhan. Jadi siap memasuki sebuah journey yang baru. Sebuah perjalanan yang baru. Kalau tadi saya bilang siap take off, ya. Jadi siapnya, ayo seat belt, ya. Mulai siap-siap, aware, sadar. Inisiatiflah untuk menolong. Oleh karena itu Anda mesti menolong diri sendiri. Lalu hargai apapun, sekecil apapun usaha anak-anak. Dan berpartisipasilah di dalam setiap apa yang sekolah ambil, anak-anak kerjakan, kita as a part ya daripada semua ini. Kita adalah bagian. Mari tetap semangat ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber kita, Ibu Jovita juga Ibu Charlotte, untuk pemaparan materi, sharing yang diberikan kepada kita semua. Harapannya tentunya bagi setiap peserta, baik itu sebagai orang tua murid ataupun tenaga pendidik, kita sama-sama dapat bersinergi untuk mendampingi anak-anak ataupun murid kita dengan sangat baik dan menjadi karakter yang lebih baik lagi. Nah, Ibu Bapak, sekali lagi kita berikan tepuk tangan dulu yuk kepada dua narasumber kita, boleh dikasih reaction ataupun emoticon ya. Oke, nah Ibu Bapak sekarang kita akan hampir berada di penghujung acara kita pada malam hari ini yang luar biasa banget. Ibu Bapak di tengah kesibukan dan kelelahannya masih mau join gitu ya, masih mau ngobrol-ngobrol dengan kita semua menggumuli topik ini. Tapi saya mau kembali mengingatkan nih untuk Ibu Bapak yang mungkin memiliki panggilan ingin belajar lebih banyak lagi tentang relasi, pernikahan, dan parenting gitu ya. Boleh banget join dengan program pendidikan dari Family First Indonesia, namanya Family First Indonesia Academy. Ibu Bapak boleh screenshot dulu supaya memastikan sudah mendapatkan informasinya. Nanti boleh tanya-tanya juga kepada admin kami, yaitu Saudari Widya ya, tentang informasi mengenai Family First Indonesia Academy ini. Kemudian juga bagi Ibu Bapak yang tadi pertanyaannya belum tersampaikan atau belum terjawab, boleh juga menyampaikan pertanyaan lanjutannya
melalui WA ke Saudari Widya ataupun juga ke alamat email dari Family First Indonesia. Tentunya Ibu Bapak sudah menerima email dari Family First Indonesia ya ketika mendaftar untuk program seminar pada malam hari ini. Dan sekali lagi kalau untuk tentang buku-buku, nanti Ibu Bapak juga boleh memasuki marketplace Tokopedia-nya Family First Indonesia, boleh beli dari situ atau juga boleh beli melalui WhatsApp Family First Indonesia. Dan akhir kata, sebelum kita menutup acara webinar kita pada malam hari ini, mari kita meminta pertolongan dari Roh Kudus supaya kita boleh diberikan hikmat, sehingga pesan yang boleh disampaikan kedua narasumber kita tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh menjadi bekal supaya kita menjadi orang tua yang lebih baik, bahkan juga menjadi pendidik yang lebih baik demi kebaikan anak-anak dan murid kita bersama. Karena itu, saya mengundang dengan hormat Pendeta Jimmy Singal MPD selaku Ketua 4 Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia untuk boleh menutup webinar kita pada malam hari ini dengan doa. Kepada Pendeta Jimmy Singal, saya persilakan. Pak Jimmy, boleh dinyalakan mikrofonnya? Ya. Silakan. Sebelum tutup dengan doa, izinkan saya membaca sebuah ayat Alkitab dari Amsal 22 ayat yang ke-6, berbunyi demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kata menurut jalan yang patut baginya, terjemahan lain mengatakan sampai pada ujung jalannya. Ternyata kita sebagai orang tua ada batas mendampingi anak, mendidik anak. Amsal mengatakan seolah-olah itu sampai pada ujung jalannya. Tadi Ibu Jovita. Pendeta Jimmy, mohon maaf, mikrofonnya boleh dinyalakan kembali, Pak? Ya. Tadi Ibu Jovita dan Ibu Charlotte sudah menyampaikan kita persiapan-persiapan untuk menyambut tahun ajaran baru. Itu bagian Tuhan kasih kita kesempatan mendidik anak kita dalam perjalanan. Kita tidak tahu ujungnya di mana ya. Jadi kesempatan itu ada, kita didik, kita usahakan. Mungkin selepas SMA kita tidak berdaya lagi. Bahkan ada orang tua selepas SD dia tidak berdaya lagi mendidik anaknya. Itulah ujungnya dia. Kalau sekarang sebagai orang tua kita masih ada kesempatan mendidik putra-putri kita, itu masih pada jalannya. Supaya apa? Pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang. Artinya, sampai pada ujung jalan dia harus belok ke kiri atau dia belok ke kanan, dia sudah punya bekal yang cukup, saya harus belok ke kiri, atau saya harus belok ke kanan, atau saya harus berjalan terus. Ini bagian dari persiapan anak-anak kita, Tuhan izinkan kita nikmati. Ya, terima kasih kepada Ibu Jovita yang sudah menyampaikan dengan lengkap, Ibu Charlotte yang sudah memakai jembatan keledai dengan bagus sekali. Mari kita akhiri dengan berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam hari ini sekali lagi Engkau beri kami kesempatan belajar mempersiapkan diri untuk mendidik putra-putri yang Engkau titipkan kepada kami, kepada anak-anak didik yang Engkau percayakan kepada kami. Berikanlah kami hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, supaya pada saat dibutuhkan kami mampu menerapkan apa-apa yang Tuhan telah titipkan kepada kami dengan tepat, dengan baik, dengan benar. Terima kasih untuk kesempatan yang baik malam hari ini. Segala puji, syukur, hormat kami kembalikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih untuk Pendeta Jimmy, untuk doa dan berkatnya, pesan buat kita semua. Tentu kita amini bersama supaya kita bisa menjadi orang tua yang mendampingi kemanapun ujung jalan anak-anak kita akan mengarah. Sekali lagi atas nama Family First Indonesia, kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang boleh hadir pada malam hari ini, juga kepada kedua narasumber kita yang luar biasa untuk setiap wawasan ataupun juga sharing yang diberikan kepada kita semua. Dan kami juga mohon maaf jikalau terjadi banyak kekurangan ataupun kesalahan selama mempersiapkan bahkan juga dalam pelaksanaan seminar kita selama kurang lebih 2 jam ini. Karena itu kami memohon dengan sangat bagi Ibu Bapak jikalau ada masukan ataupun saran yang konstruktif agar kami dapat memperbaiki pelayanan kami berikutnya, silakan boleh disampaikan melalui chat di WhatsApp Family First Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua dan biar kiranya Tuhan yang menolong kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik sebagai orang tua maupun juga pendidik. Atas nama Family First Indonesia, saya mengucapkan sampai jumpa di program pelayanan berikutnya. Bye-bye.